Suara kedengaran? Kedengeran. Nggak dengar. Nah, sekarang jadi nggak kedengeran. Jadi nggak kedengaran. Sebentar. Iya. Cek 1, 2. Oke, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Atas segala guidance-nya, petunjuknya gitu ya, kita semua bisa berkumpul di sini ya, walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi insya Allah kita bisa bertatap muka di sini ya, di media online ini. Ya, perkenalkan saya Bunda Iis, teman-teman ini kebetulan panitianya adalah teman angkatan gitu ya, jadi kita dulu pernah mondok ya, mondok angkatan, kita dipanggilnya Iis ya, karena sekarang sudah punya anak gitu ya, jadi dipanggil Bunda Iis. Nah, ini mungkin ke materi gitu ya, sebenarnya ini banyak Iis, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Cek. Bentar. Nur ya. Oke. Sekarang udah jelas? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Ya, mungkin apa namanya, sebelum kita ke materi ya, sebenarnya kan materinya itu tentang P3K herbal sederhana dari dapur. Saya sempat pikir juga di dapur ibu-ibu yang lain isinya apa aja ya gitu ya. Dengan dapur kami orang-orang di desa gitu ya, dapurnya sama jangan-jangan yang masih tak gitu. Tapi mungkin sebelum kita ke materi intinya gitu ya, mungkin kita kan sharing-sharing dulu terkait dengan aktivitas saya. Mungkin dibantu dengan apa namanya, PowerPoint ya, ditampilkan. Iya. Bentar cek. Sudah muncul PowerPoint? Oh, sebentar. Iis yang nge-share atau kita yang nge-share? Iis, apa sih kita? Oh, oke, sebentar. Bun, suaranya nggak ada, Bun. Suara sudah ya? Handsfree-nya kayaknya kurang stabil itu ya. Oh iya. Itu soalnya pakai dua ya, pakai dua. Maksudnya yang untuk di kuping itu kan ada sound-nya juga, mic-nya itu mungkin bisa dicopot atau gimana? Nah, itunya. Yang ini? Nah, itunya maksudnya goyang-goyang jadi keresak-keresak gitu suaranya. Oke. Sudah jelas? Ya udah. Kalau dipegangin itu stabil guys. Oh, kalau pegang. Iya, ini biasa live, padahal kalau pakai Zoom pakai ini aman ini. Oke, sambil dipegangin. Cek ya. Oke, lanjut ya. Nah, aktivitas saya sehari-hari gitu ya. Awalnya saya mendirikan ya bimbel apa namanya, Muslimah Bekam Center ya, mungkin tadi di awal gitu ya. Akhirnya qadarullah Muslimah Bekam Center itu berkembang dengan berbagai pengalaman yang ada di dalamnya. Akhirnya kita 2019 kita hijrah ke Bogor gitu ya. Kita hijrah ke Bogor, kita bikin klinik, bikin apa namanya, rumah bekam gitu ya, dengan nama Gria Bekam Indonesia. Nah, qadarullah baru bulan kita buka gitu ya, baru 1 bulan kita buka, datanglah wabah corona ya, mungkin teman-teman semua juga ngalamin seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu ya. Nah, karena kemudian
saya memang mempelajari tentang virus dan baru-baru itu juga ya, baru-baru, ini juga gitu ya, kemudian mendalami tentang, virus dan perkembangan virus hari ini gitu ya. Nah, ngelihat datangnya, virus corona ini kan, oh ini tipenya virus RNA ya, mungkin dulu seingat saya pernah live juga jelasin tentang virus sebelum saya hijrah ke Bogor gitu ya. Jadi aktivitas saya gitu ya. Terus ya, selanjutnya karena ini banyaknya wabah yang, adanya wabah yang datang gitu ya, yang menyerang Indonesia, akhirnya kemudian saya ini kita nih baru pindah gitu kan, baru pindah ke Bogor udah kena hantaman ini gitu kan. Tapi bukankah Allah itu, ketika mendatangkan sebuah penyakit, sebuah wabah itu pasti Allah juga turunkan, herbalnya atau penawarnya gitu. Akhirnya saya dan suami gitu ya, kita bereksperimen dengan, pengetahuan, dengan pengalaman yang kemudian kita dapatkan gitu ya, akhirnya kita bereksperimen, ini ya, boleh lanjut, klik lagi? Ya, lanjut ya. Jadi saya dan suami itu bereksperimen gimana kira-kira dari herbal di dapur itu, eee, bisa gitu, bisa dijadikan sesuatu yang, menolong banyak orang gitu kan, dan itu bisa, apa namanya, menolong banyak orang dalam sisi kesehatan juga finansial. Akhirnya saya dan suami itu bereksperimen ya di dapur ya, di dapur, ini klinik ya, di dapur klinik. Lanjut. Nah, dasarnya apa gitu ya, dari eksperimen-eksperimen itu, kita mengkaji dari banyak sumber gitu ya, dari, pendidikan formal maupun non formal gitu ya, dan juga kita mengkaji dari Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, itu, ada beberapa herbal yang disebutkan dalam Al-Quran, dan tentu bukan sembarang, kenapa disebutkan dalam Al-Quran, pasti ini sesuatu yang spesial gitu ya. Terus juga dari pengalaman, apa namanya, diagnosa mata gitu ya. Jadi selama masa corona itu ya, aktivitas saya itu, mengadakan pelatihan ataupun, apa namanya, kelas-kelas online gitu ya. Dan di situ, saya, apa namanya, saya diagnosa pasien saya lewat mata gitu. Qadarullah dari situ saya menemukan, oh pola sebuah penyakit gitu kan, pola sebuah penyakit yang itu kemudian menjadi, apa namanya, dasar dasar saya untuk, meresepkan sesuatu gitu. Oke lanjut. Ini ya matanya ya, gambar mata ini ini pasien saya yang ini saya tulis FB ya, di atas FB namanya siapa gitu. Jadi ini pasien yang dia tahu nomor saya itu dari FB gitu ya. Oke lanjut, aktivitas, saya tadi ya baca mata pasien, terus selain menterapi langsung karena dari pasien itu saya kemudian, dapat kasus dan dapat pengalaman gitu, dari penyakit mereka itu saya dapat pelajaran gitu. Jadi sebenarnya saya yang belajar dari pasien gitu, oh ketika pasien seperti ini gitu ya. Singkat cerita, oke, oh, oke. Nah, ya dari pengalaman itu muncul dari passion saya gitu. Jadi nenek saya itu namanya Mapuh ya. Jadi beliau itu tinggal di pedalaman Cilamaya, mungkin ada yang dari Cilamaya gitu ya. Jadi, kalau ke sana itu jauh banget aksesnya, tengah-tengah hutan lah, kalau dulu tengah-tengah hutan, kalau sekarang enggak. Jadi neneknya ibu saya itu dari dulu biasa ngobatin orang, saya tahu, ceritanya itu dari ibu saya. Jadi kalau ada orang yang sakit, nanti lihat dari sekitar tuh, unyeng-unyeng apa ya, ada gitu ya, tempel sembuh, terus, oh ini sakit ini sembuh. Jadi banyak seperti itu. Nah ibu saya itu, karena tinggal dan hidup dan diasuh sama nenek saya gitu ya, orang tua ibu saya itu tinggal sama neneknya gitu ya, sama ibunya. Jadi melihat keseharian, neneknya itu, melihat, keseharian nenek ibu saya. Melihat itu beliau akhirnya ketika, berumah tangga, ketika melahirkan kami, punya anak, kami juga terbiasa seperti itu. Jadi ketika kami sakit, oh sakit ini, oh, jadi nggak cepet-cepet, ke dokter gitu. Karena walaupun waktu itu ayah saya posisi di Pertamina gitu ya, secara kesehatan kami terjamin gitu kan. Tapi ibu saya nggak dikit ke dokter. Jadi kalau misalnya kita sakit apa, beliau akan nyari di dapur apa nih, atau di sekitar tempelin gitu, sembuh. Saya ngamatin itu terus kan, ditambah lagi di zamannya kita itu kan, hembing ya, pernah mungkin, biasa dengar hembingnya dulu ada Prof Hembing, itu, apa namanya, sering banget kan, hampir rutin tayang di TV kita zaman dulu yang lahir tahun 80-an gitu ya. Jadi ngelihat bagaimana ibu kami memperlakukan kami, mengobati kami gitu ya, dengan kemudian lihat di TV, oh
Jadi buat saya tuh interest tertarik gitu ya, makin tertarik dan qadarullah, pernah suatu masa adik saya ya, maaf, ya, adik saya itu sakit sakit entah sakit apa itu saya juga nggak inget gitu ya, tapi yang saya ingat adalah adik saya itu yang tadinya badannya gemuk gitu ya, berisi gitu ya, sakit sampai kayak orang Afrika, maaf, kayak orang Afrika, kurus banget, hanya tinggal tulang sama kulit doang gitu ya. Bahkan kalaupun duduk itu harus disender gitu ya, harus disenderin, harus ada yang jagain di belakangnya, kalau enggak dia akan jatuh, nggak bisa duduk gitu ya. Nah, saya ngeliat itu mungkin kalau misalnya yang lain akan langsung dibawa ke rumah sakit, tapi saya ngelihat ibu saya yang merawat adik saya itu hanya dengan, yang ada di alam gitu, saya pun, "Oh gitu ya?" Jadi makin bikin saya tuh, wow gitu ya, ternyata, bisa kok kita sehat, bisa kok kita eee, melakukan penyembuhan dengan dari alam, Allah udah ciptakan semuanya gitu, ada di sekitar kita, ada di dekat kita, bahkan mungkin ada di rumah kita gitu ya, sehari-hari kita temuin itu gitu ya. Oke lanjut. Nah, selain itu dari pengalaman saya melihat langsung bagaimana ibu saya men-treatment kami gitu ya ketika kami sakit ataupun apa, saya juga belajar, ataupun mendalami, UEI namanya ya ini, UEI itu Usda Empiris Indonesia. Jadi Indonesia itu punya kekayaan, pertama Indonesia itu dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa gitu ya. Hampir 80% ya tanaman yang ada di dunia itu ada di Indonesia semuanya. Dan 3.500 spesiesnya yang udah diteliti itu sebagai tanaman obat ya. Mungkin nanti ada di buku saya yang sedang saya susun gitu ya. Nah, kerajaan-kerajaan kita Indonesia kan terkenal dengan banyak kerajaan. Nah, di kerajaan-kerajaan mulai dari Mataram dan lain sebagainya, itu, terkenal dengan ilmu pengobatan gitu. Jadi nenek moyang kita itu sudah melakukan pengobatan dengan sesuatu yang alami gitu, yang ada di alam gitu. Karena, pastinya tentunya zaman dulu belum ada, teknik pengobatan sekarang ya yang modern gitu ya. Tapi, di sana itu kemudian, akhirnya, kami ya, para master kami, para senior kami, para guru kami itu kemudian, menjelajahi menjelajahi warisan, pengobatan Indonesia gitu dan subhanallah gitu ya, ini luar biasa banget penemuannya gitu ya dan itu kita berkumpul dalam suatu wadah namanya UEI, Usda Empiris Indonesia. Nah, UEI juga, kita patungan juga akhirnya kita ada punya klinik klinik bersama gitu ya. Lanjut itu dasar pengobatan. Lanjut ya selanjutnya. Nah, selain itu juga saya mempelajari tentang TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Jadi kalau di dunia ini yang kemudian terkenal pengobatannya itu ya ada Indonesia gitu ya tadi dengan UEI-nya dan peraciknya itu namanya Acaraki. Nah, kalau di Cina itu, terkenal dengan herbalnya. Cina itu termasuk dalam artian Cina, Korea, dan negara-negara serumpunnya gitu ya. Di sana biasanya para ahli yang mengobati pengobatan, herbal itu disebut dengan Shinsei atau tabib gitu ya. Nah, di sini mungkin kalau para peserta Minkes, saya suka bilang kan, "Oh, herbal ini analog dengan organ ini, dia nanti berpasangan dengan organ ini. Nanti kalau dia sakit yang ini, dia harus diobatinya dari mana nih?" Kita membaca matanya, oh jalur penyakitnya itu misalnya, misal ada orang sakit lambung ya, gampang di lambung. Kenapa? Karena kasus penyakit lambung itu hampir, mmm, 52% ya berdasarkan data WHO itu, hampir lebih dari separuh, penduduk Indonesia itu yang kena lambung. Misalnya kena lambung nih, ini lihat nih organ mana, oh ternyata lambungnya dia itu lemah karena dari limpanya. Oh berarti limpanya yang diperbaiki bukan lambungnya gitu kan. Karena kalau lambungnya diperbaiki, limpanya nggak diperbaiki, akhirnya ya udah sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Nah ini dasarnya yang saya suka bilang ya ketika mungkin, nonton video saya di web ya, web Minkes. Oke lanjut, ini TCM ya. Heeh. Nah, dari proses itu tadi ya, pengalaman itu dan dihantam corona akhirnya muncullah, lahirlah ini gitu ya. Ini aktivitas saya sehari-hari adalah, mendampingi dan juga mempersiapkan kursus selanjutnya gitu. Oke lanjut lagi, gitu ya. Nah ini kursusnya ya kalau misalnya teman-teman menggunakan FG ya, sebelah kiri gambarnya ya, solusi bisnis dan hasil lanjutan ya, mereka 1,4 juta dari modal cuma gitu ya. Lanjut ini dokter gitu ya, ada dokter spesialis, gizi gitu ya, beliau menceritakan bahwa beliau dilema gitu ketika menjadi guru menjadi,
apa namanya dokter itu kenapa dilemanya? Karena ketika ada seorang pasien kena penyakit simptom, dia akan minum obat seumur hidup. Contoh misalnya orang yang kena diabetes, ya, orang yang kena diabetes, pasti dia kan seumur hidup kan. Kalau misalnya kita minum minum obat gitu kan, mungkin ada yang mungkin gitu pas ada yang sembuh, tapi ya kebanyakan yang saya lihat ya kebetulan di sekitar saya itu banyak yang diabetes gitu ya, itu rata-rata nggak sembuh. Akhirnya ini sakit lo tadinya diabetes nanti nyambung ke jantung lah, nyambung ke ginjal lah yang sebagainya. Dan alhamdulillah di ini ya dari perenungan kemarin kita juga untuk diabetes ya. Mungkin ada Pak yang diabetes dan membuktikan sendiri gitu. Oke, lanjut next. Ini kita ke materi intinya ya P3K dari dapur ya. Kenapa? Karena rata-rata ya yang kan ya hanya itu kan. Nah, ini ya, pengalaman kan adiknya yang terkena COVID gitu ya pada zaman itu. Suaranya nggak kedengeran, Is. Lagi. Ya dengan herbal dengan Is Afwan, suaranya putus-putus. oh suaranya putus-putus. Oh, bentar, saya ambil pegang. Oke. Masih putus-putus? Halo. Masih Ya, putus-putus? udah jelas. Udah. Agak jelas sudah sampai pengen. Nah, oke. Ini ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada Bu Roro ya. Beliau pas kecelakaan hari harus minum Ramipil, obatnya lambung, obat satu kejepit. Harus terapi seminggu 3 kali qadarullah dengan resep yang ada dengan apa namanya yang saya dampingi itu qadarullah sembuh gitu ya. Dan hanya minum ini saja gitu. Hanya minum saja yang dari resep yang kita ajarkan itu. Semuanya herbal tanpa pengawet, tanpa campuran ya. Di sini banyak pesan. Lanjut. Nah, selain itu juga aktivitas saya membuat beberapa TikTok gitu ya. Ini agak lumayan vakum lama gitu ya, tapi beberapa TikTok bagaimana terapi mandiri gitu ya. Kenapa? Karena saya katakan justru gitu ya, tidak cukup dengan herbal saja. Jadi kita harus juga bukan herbal, terapi mandiri gitu. Ibaratnya ini tuh kayak apa namanya, banyak tombol ketika misalnya organ kita misalnya jantung kita bermasalah misalnya. Nah, selain kita minum herbal herbal instrumen jantung, kita jantung kita dengan apa? Dengan cara terapi mandiri ya. Nanti hari-hari ya kayak mendampingi anak-anak juga apa namanya mendampingi anak-anak di pesantren itu. Oke, lanjut. Nah, ini baru yang materi saya. Ini tadi tentang aktivitas saya sehari-hari dan apa ya. Kalau beberapa materi yang beberapa hal yang tadi kan itu ada dalam buku saya. Lanjut. Nah, ini ada ini apa bawang? Bawang merah. Afwan, kalau mau nggak pakai headset, memungkinkan nggak? Kalau nggak pakai headset, coba ya saya. Ya soalnya suaranya masih ini nih. Masih belum stabil ya. Ntar atau nggak ganti headsetnya? Ada satu lagi. Iya. Oh, ini dulu jawab dari sini aja. Oke. Oke, cek. Oke, bagus suaranya nih. Oke. Ya.
enak di di Bandung. Oke, lanjut ya. Mohon maaf ini sebelumnya ya. Ya, nah ini tahu ya semuanya ya. Ini gambar apa? Gambar bawang ya. Jadi kami itu di rumah biasa kalau misalnya anak-anak sakit, kebetulan anak saya kan masih kecil-kecil ya, dan semua jaraknya berdekatan. Jadi 1 tahun saya melahir, kakaknya yang pertama 1 tahun, setelah itu saya hamil lagi. Ini udah ya ini 1 tahun hamil lagi. Jadi kebayang lah gitu ya gimana kondisi di kami gitu ya dengan anak yang masih kecil-kecil, bahkan yang terakhir yang ini ya, yang paling kecil itu udah umur 4 bulan gitu ya. Dan kita mungkin pasti udah umum ya di kita yang hidup di negara tropis itu sering banget kalau anak-anak itu masuk angin, ya enggak? Mangga Ibu, mangga. Iya, ini kebetulan lagi ada tamu di sini jadi live sambil ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita di keluarga itu ketika anak kami demam, ya kami lihat nih, kami tidak langsung beri obat. Pertama, untuk demam itu ada beberapa kategori gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya demamnya itu hanya lokal gitu, misalnya demamnya hanya di leher. Nah, kalau demam di leher ataupun misalnya hanya di kaki doang atau di mana, itu biasanya adalah dislokasi. Jadi sama-sama kasusnya demam ya, sama-sama kasusnya demam, tapi belum tentu penyebabnya ataupun karena penyebabnya beda, pasti penanganannya juga akan beda gitu. Jadi ketika misalnya ibu-ibu semua di sini gitu ya, menemukan anak Anda demam gitu, Anda cek, oh demamnya hampir rata nih ke seluruh tubuh gitu ya. Oh itu berarti bisa jadi masuk angin atau kena bakteri atau virus gitu ya. Nah tapi pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah kerok bawang. Bawang yang seperti apa yang bisa digunakan atau yang bagus digunakan? Semua bawang merah bisa, tapi yang bagus itu adalah bawang tunggal gitu ya. Bawang merah yang nggak ada anaknya gitu ya. Kan biasanya bawang tuh ada yang sendirian ya. Oke, bawang itu kan ada yang sendirian, ada yang banyak ya. Bawang merah itu ada yang 1 bungkus itu ada isinya 2. Nah, cari yang sendirian, cari yang 1 bawang tunggal atau istilahnya kalau orang sini nyebutnya bawang lanang gitu ya, bawang merah yang laki-laki gitu ya. Nah itu, kami menggunakan itu. Jadi caranya gimana? Caranya cukup dikupas ya, terus digeprek ya, digeprek ataupun boleh dipotong, tapi bagus sih digeprek gitu ya, digeprek. Nah, kita bisa, apa namanya, balurkan, bisa dibalur ya, dihancurin, tambah minyak, dibalur seluruh tubuh ataupun dikerok gitu. Keroknya seperti apa? Nah, kalau Anda udah belajar tentang totok punggung, Anda bisa, fokuskan pengerokan itu di titik lambung ya, titik lambung sama paru, jantung, lambung, paru, jantung, 3 organ itu. Tapi kalau misalnya Anda belum belajar tentang totok punggung, semua dikerok aja seperti halnya kita ngerok, kebanyakan orang Indonesia pada umumnya ngerok seperti apa ya, seperti itu. Kalau Anda nggak tahu itu titik paru, lambung, jantung itu di mana ya, itu bisa, dikerok aja, kerok semua. Oke lanjut ya, ini paham ya cara penggunaannya? Tadi tentukan dulu, demamnya di mana nih. Kalau ketika demamnya semua, berarti bisa digunakan kerok bawang. Kalaupun demamnya hanya lokal, itu biasanya, tadi dislokasi, berarti tidak hanya dikerok bawang, Anda harus tambahkan misalnya dengan dipijit ataupun diperbaiki, diurut ya, dipijit ataupun diurut, gitu. Nah kalau, cara tadi ya, kapan menggunakannya, terus yang kedua karakter bawangnya seperti apa, karakter bawangnya yang tunggal, yang lanang, yang 1 sendirian. Yang banyakan boleh nggak? Boleh gitu, tapi, akan beda gitu ya, tapi nggak signifikan bedanya, tidak signifikan. Terus cara pengerokannya seperti apa? Anda bisa mengerok seperti biasa ya, kebanyakan orang yang gampang lah tinggal dibikin gambar tulang gitu ya, atau, kalau udah paham tentang totok punggung bisa fokus di titik paru-paru, jantung, dan lambung gitu. Kenapa 3 titik itu yang kemudian menjadi, faktor utama ya kenapa? Lambung itu yang mengolah makanan, paru-paru itu yang mengatur atau bertanggung jawab terhadap suplai oksigen ke tubuh. Nah, jantung itu yang bertugas mengalirkan ya, nutrisi itu melalui darah, makanan dari lambung, oksigen dari paru-paru, yang bertugas mendistribusikan adalah jantung ya, pompanya gitu. Jadi ketika ada anak komunikasi seperti itu ya, fokus di 3 organ itu. Ya, oke lanjut next. Ini yang biasa kami gunakan di rumah ya, oke. Nah, selain itu ini gambar apa udah pada tahu ya, ini familiar ya, kunyit ya. Kunyit ini kalau lihat kandungannya saya, mungkin di sini saya nggak akan bahas tentang kandungannya, misalnya kunyit ini kandungannya ini, bawang kandungannya
nggak usah ya, kenapa? Karena, Anda bisa cari, bisa googling sendiri, apalagi, sekarang mama zaman sekarang itu udah melek teknologi ya, jadi nggak usah inilah gitu, yang penting tahu cara penggunaannya. Kami di keluarga tidak ada yang imunisasi kecuali imunisasi yang baru lahir. Ketika lahir kan langsung dia disuntik, itu yang kita kita hanya lakukan itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa nolak gitu dan, sama-sama saling menjaga aja. Jadi setelah itu kami nggak suntik apapun anak kami termasuk, vaksin Covid juga kemarin kami sekeluarga tidak ada yang suntik gitu ya. Tapi balik lagi ini terserah ibu-ibu gitu ya terkait dengan imunisasi ataupun vaksin. Nah kami di keluarga itu biasa melakukan imunisasi ataupun vaksin selain dengan tahnik ya, mungkin dalam Islam itu kan ketika anak baru lahir itu ditahnik ya, ditempelkan atau dikunyahkan kurma terus tempelkan ke langit-langit. Nah kami melakukan itu pada anak-anak kami, selain itu juga kami memberikan kunyit ya, kunyit, ke anak kami gitu ya. Bagaimana cara pemberiannya? Pemberiannya adalah seukuran jari kelingking anak misalnya, diukurin lah jari kelingking anak, jadi, sedikitlah dosisnya itu. Mungkin kalau misalnya pakai pipet itu cukup 1 mili kali ya, 1 mili, 1 mili kan dikit banget gitu ya, gimana caranya tadi takaran herbalnya itu adalah seukuran jari kelingking baby ya, jari kelingking anak Anda. Terus bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah dicuci bersih, diparut, kasih garam sedikit ya, ini tangan saya agak kuning nggak sih? Ya ini kemarin habisnya sih. Ya dikasih garam sedikit, terus diperes, minumkan airnya gitu ya, minumkan airnya. Bagaimana pola pemberiannya? Pola pemberiannya kami lakukan di rumah itu, eee, jadi, minggu pertama itu seminggu awal itu seminggu awal itu sehari 3 kali, pagi, siang, sore gitu kan. Terus minggu kedua 2 kali, jadi hanya pagi sama sore. Nanti minggu yang ketiga kami hanya berikan sekali, yang ketiga. Terus, minggu keempatnya kami jelang, apa namanya, 2 hari sekali, sampai hari udah selesai gitu. Kenapa? Ya anak juga nggak mau ya dikasih kunyit terus, kenapa? Karena baby kecil itu udah, saya saya pikir gitu ya, bayi itu nggak ngerasain manis, asem, asin gitu ya, enggak. Ternyata mereka merasakan gitu ya, kayak misalnya anak saya kalau dikasih kunyit tuh yang bayi ya, bayi, itu nggak mau gitu, nolak, kadang nahan di kerongkongannya tuh, nahan untuk nggak dimasukin. Tapi karena dia belum bisa berbuat apa-apa, jadi ya udah akhirnya bisa masuk gitu. Boleh nggak sih dikasih kunyit? Mungkin, ada yang pro kontra terkait dengan pemberian kunyit. Kalau kami di keluarga kami prinsipnya gini, ketika anak baru lahir disuntikin macam-macam, mulai vaksin, obat ini, obat itu dan itu aman well, sedangkan ini kunyit itu dari alam Tuhan yang menciptakan, anak kita dan juga herbal ini sama-sama ciptaan Allah. Pasti itu terbaik gitu, tinggal dosisnya yang tepat gitu. Itu, bab terkait dengan, boleh nggak sih anak, dikasih kunyit, itu kalau, apa namanya, dasar pemikiran kami gitu ya. Kenapa kami memberikan kunyit gitu. Dan alhamdulillah qadarullah anak kami termasuk, jarang sakit gitu kan, jarang sakit gitu ya. Ya sakit sih pernah gitu kan, tapi jarang sakit gitu, oke. Ya walaupun sakit, nggak apa namanya, nggak lama gitu. Ini ada yang ganggu ini. Tahan dulu. Oke lanjut ya, lanjut kunyit. Nah ini gambar, yang sebelah kiri ya, itu gambar, Rani ya anak saya yang sekarang baru 3 tahun ya, pas kemarin 3 tahun, itu kita dikasih kunyit ya. Kadang saya disendokin ya, diperas, disendokin, kadang saya masukin sama kainnya aja langsung diperas di mulutnya. Kenapa? Karena anak segini udah bisa berontak gitu kalau dikasih kunyit. Kenapa? Kunyit kan nggak enak ya rasanya ya gitu, nggak enak rasanya gitu. Nah, ini dikasih kunyit, ini saat hidungnya lagi mampet ya, tete enci ya, ini tete enci waktu, hidungnya lagi mampet, ini waktu umur berapa ini ya, 1,5 tahun kalau nggak salah aku lihat itu. Itu alhamdulillah cepet gitu. Terus sedangkan yang sebelah kanannya, ya itu yang gambar bayi, itu Aufa ya, yang sekarang umurnya 4 bulan gitu ya. Jadi qadarullah anak saya ini, baru 2 minggu ya waktu itu ya, seminggu apa 2 minggu, tiba-tiba mulutnya itu ditumbuhin jamur, banyak banget gitu ya. Kalau istilah sekarang istilah itu, oral thrush ya, oral thrush gitu ya. Ini maaf ini ada gangguan nih, oral thrush. Ya jadi, mulutnya penuhin jamur gitu kan. Terus akhirnya kita gimana, oh iya, udah kita yakin kan di dalam kunyit itu ada anti jamur, ada anti mikroba, ada, anti radang dan lain sebagainya gitu kan. Kita nggak berobat ke mana-mana, udah ambil ke dapur, parut kunyit, kasih garam,
peres di sendok gitu ya, kita ada sendok plastik ya karena takut ini, dan kita minumkan. Takarannya seperti apa? Takaran tadi seukuran jari kelingking, anak kita gitu kan. Paling kalau itu ya sekitar 1 mili lah, dikit banget lah, gitu. Oke lanjut, oh ya penawarnya, karena kan polanya tadi ya udah saya jelaskan, penawarnya apa boleh nggak? Nah kalau saya, ke baby ini saya kasih setelah dia minum, saya kasih air, putih sedikit ya, setelah ininya si kunyitnya udah masuk, saya bilas dengan air putih, air minum ya sedikit, agak jeda sebentar baru kemudian saya beri ASI gitu kan, itu yang saya lakukan. Kalau yang udah gede seperti Teteh Enci biasanya saya, encerkan madu gitu ya, jadi setelah kunyit masuk saya kasih madu, jadi biar rasa terakhir yang dia simpan gitu ya, itu adalah rasa madu, manisnya madu. Oke lanjut. Nah ini Aufa ya, 14 hari, nah 2 minggu ya, tuh lihat bibirnya seperti itu. Itu setelah dikasih kunyit ya gambarnya. Sebentar ini ada gangguan. Setelah dikasih kunyit itu, apa namanya, agak rontok dan alhamdulillah pemberian seminggu, nggak nyampe seminggu malah, langsung hilang bersih gitu, hilang bersih alhamdulillah. Tuh lihat parah banget kan gitu. Itu sebabnya biasanya karena, antibiotik ataupun, apa namanya, orang tuanya mungkin saat, hamil itu keputihan. Nah kebetulan memang waktu habis melahirkan tuh saya, di terlanjur udah minum antibiotik, kan biasanya kalau kita habis melahirkan itu kan dikasih obat-obatan ya, dikasih obat untuk, apa namanya, pas saya melahirkan. Nah saya minum itu, pas saya ngeh baru baca, oh ini ada antibiotiknya gitu. Nah itu biasanya penyebabnya oral parasitus. Oke lanjut. Oke. Nah, ini ada yang tahu? Oh, udah ada namanya ya, jadi pasti tahu semuanya ya. Sege ya, sege, saga, apalagi namanya mungkin tiap daerah beda. Saya tampilkan fotonya karena khawatir nggak pada tahu gitu ya. Ini yang biasa kita gunakan. Jadi ketika anak kita demam, selain kita pemberian kunyit, kerok bawang, kita juga akan berikan sege. Nah, sege itu apa? Sege itu nama tanaman, kalau di sini di Sunda itu banyak ya, jadi tanamannya semi-semi menjalar gitu, itu daunnya seperti itu ya. Saya pernah cobain, rasanya itu manis manis pahit gitu. Gimana sih cara pemberiannya, cara cara memberikannya gitu, cara memberikannya itu, kira-kira kalau saya misalnya gunakan misalnya 5 5 rangkai gitu ya, itu kan, daunnya itu apa namanya, banyak ya. Jadi pakai 5 rangkai saya cuci, saya peras, enggak dikasih air, tidak dikasih air ya, tidak dikasih air. Jadi habis dicuci saya peras, nanti keluar airnya, paling dapat 1 mili juga. Nah, setelah itu udah minumkan ke anak. Itu bisa untuk obat panas dalam, demam, terus apalagi sariawan. Jadi kalau misalnya di kita, anak kita sariawan, eee, itu ya udah kita kasih itu gitu, sege namanya. Sege, saga, apalagi. Nah, mungkin tiap daerah namanya beda tapi tampilnya seperti itu. Nah ini umum juga kayaknya beberapa daerah banyak juga yang menggunakan ini gitu. Ini rasanya manis manis tapi pahit gitu ya, manis sebel ya kalau kita nyebutnya, manis pahit gitu. Manis tapi ada pahit-pahitnya gitu. Ini namanya sege. Oke lanjut, ini yang biasa kita berikan di keluarga. Oke ini cacing ya, cacing tambang gitu ya. Itu biasanya nih musim hujan kayak gini nih banyak nih, musim hujan tuh biasanya banyak di bawah pohon pisang. Nah cacing yang biasa buat mancing. Nah, mungkin orang-orang yang suka mancing tahu ini, apa namanya, cacingnya ya. Gimana cara pemberiannya? Biasanya ini kita nyetok di rumah ya. Jadi kita cari cacing, kita belah, cara penyajiannya kita belah si cacing, buang tanahnya, terus kita potong-potong, sekecil mungkin, potong-potong, terus kita rebus si cacing, rebus, kasih saus katanya, direbus direbus setelah itu disaring. Nah, disaring saya masukin botol, saya simpen di freezer, jaga-jaga kalau misalnya anak demam, udah tinggal diencerkan, campurin di teh, udah gitu kan. Ataupun, kadang misalnya dicampurin di air minumnya, kalau campurin di air minumnya kadang tahu gitu ya, misalnya, "Nih minum air ini," nggak mau gitu anak-anak. Nah, saya menyiasatinya memberikannya itu dengan cara dicampurkan ke teh manis. Misalnya kita kan biasanya kalau anak lagi demam itu kan pengen yang anget-anget, yang manis, atau misalnya kalau yang dewasa mungkin di jahe gitu kan, resep nah kalau di kita, saya memberikan ke anak kalau misalnya anak demam, ini udah pakai misalnya, demam nih, udah pakai ini nggak umpan nih, udah saya biasanya akan pakai cacing gitu kan, pakai cacing caranya tadi, dimasukkan ke dalam, air teh ataupun apa intinya bagaimana caranya memasukkan, terserah, bisa dengan cara apapun, sesuai dengan apa namanya, kebiasaan di rumah gitu ya.
air cacing. Dan ini bisa efektif juga untuk air cacing itu efektif untuk kasus-kasus yang demamnya karena virus gitu ya. Jadi singkat cerita anak saya Rania gitu ya. Jadi ketika kebetulan saya lagi hamil besar gitu ya. Pulang dari Bogor, ketika saya ke Cirebon ya, untuk melahirkan di Cirebon gitu ya. Anak saya tuh demam sampai bahkan demam itu nggak turun-turun 2 hari gitu ya, 2 hari nggak ada siklus turunnya gitu. Nah ini untuk sedikit informasi terkait dengan kalau demam, jadi kan demam itu banyak faktor kan, tadi ya ada yang dislokasi, ada yang karena masuk angin, ya cukup dengan kerok bawang, kalau dislokasi dengan cara apa namanya, dipijit atau diurut, terus kalau misalnya karena faktor bakteri bisa dengan kunyit, kenapa? Karena kunyit ada antibakterinya. Nah kalau kasusnya karena demam itu karena virus gitu ya, itu, biasanya polanya dia demamnya itu nggak ada siklusnya, naik terus, nggak ada siklusnya dan itu seluruh tubuh gitu ya demamnya. Itu yang saya ketahui. Nah kemarin kita akhirnya berikan cacing kepada Rania gitu ya, cacing. Dan saya sendiri juga minum gitu, kenapa? Karena, seingat saya gitu ya, waktu itu saya kuliah gitu ya, kita pernah membahas tentang cacing, dosen saya pernah bahas tentang cacing bahwa ada kandungan yang dalam cacing itu yang memang kita butuhkan gitu ya, manusia butuhkan dan itu memang dosisnya dikit, tapi dosis dikit itu bukan berarti harus nggak ada. Itu bagaimana agar menjaga keseimbangan tubuh kita agar tetap stabil atau homeostasis gitu. Nah, kalau sekarang mungkin yang kemasan udah banyak ya, ada cacing merek sebut aja mereknya Fermin dan teman-temannya gitu. Nah, kalau kita di kampung kebetulan depan saya juga ada pohon pisang gitu ya, kita bisa ngambil ya, eee, ngambil tinggal gali gitu ya, di bawah pohon pisang itu biasanya banyak gitu. Oke. Ini ya pahamnya insyaallah untuk penggunaannya, dan kapan menggunakannya gitu ya. Oke lanjut. Nah ini, pisang gitu ya. Ini kalau apa namanya, pisang itu ini kita gunakan waktu Syakira ya, Syakira. Jadi anak saya itu ada yang kedua itu namanya Syakira, dia mencret muntah, ini dari depan, dari belakang itu keluar semua. Sehari itu sampai 6 sampai 11 kali. Ketika kita bawa karena kita di sini di desa gitu ya, di kampung, kita itu lebih deketnya ke bidan gitu ya, ke bidan tempat yang melahirkan. Nah, biasanya kita bawa berobat ke sana gitu kan. Nah, dari sana udah angkat tangan ini, muntahnya sama ininya udah keseringan gitu kan. Udah keseringan, eee, jadi beliau nggak mau ambil resiko karena bisa efeknya buruk. Jadi mereka, menolak anak saya untuk dirawat di tempat beliau. Saya pikir lagi, "Oh, anak saya sakit seperti ini." Udah akhirnya saya bawa pulang, atas persetujuan suami, "Boleh nggak nih anak Syakira ini dirawat di rumah?" "Boleh di rumah." Akhirnya ya udah saya kasih apa yang ini, salah satunya yang saya berikan adalah pisang gitu. Akhirnya kita sekeluarga di rumah gitu ya, mengganti nasi, bukan mengganti nasi, jadi kayak orang kita bukan berpura-pura, karena anak kan kalau misalnya suruh makan pisang sendirian nggak mau ya. Jadi kita bikin habit di rumah itu senang makan pisang, pisang lagi gitu. Padahal kita rencananya sih tujuannya adalah mengobati si anak gitu kan. Cuman biar dia, nggak ngerasa diobatin gitu, akhirnya kita semua sekeluarga tuh makan pisang. Kenapa pisang? Karena orang yang mencret itu, apa namanya, pertama ada kontaminasi bakteri, yang kedua dalam kandungan pisang itu selain dia tinggi kalium, dia juga mengandung pektin. Pektin itu yang berfungsi untuk, merekatkan, tinja, jadi menghambat pengeluaran tinja, jadi menyerap air lebih maksimal. Jadi efeknya itu maaf ini blak-blakan aja ya, tinjanya agar tidak terlalu encer gitu dan alhamdulillah selain menggunakan ini ya, kita gunakan ini juga gitu ya dan beberapa herbal herbal yang lain gitu ya. Tapi ini termasuk yang efektif kalau misalnya mencretnya masih, baru-baru, terus dia udah bisa makan gitu kan, nah bisa gunakan ini, pisang. Enak lagi kan, Pisangnya pisang apa? pisangnya semua pisang bisa, tapi, pisang yang warnanya hijau, yang karakter warnanya hijau. Kenapa karakter warnanya hijau? Karena warna hijau itu analog dengan organ liver. Organ liver itu yang bertanggung jawab terhadap, jadi tubuh kita itu yang paling berat kerjanya itu adalah liver. Liver itu dia bertugas untuk memproduksi hormon dan enzim ratusan yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Jadi pisang apa aja boleh, yang bagus, pisang hijau, gitu kan. Kalau misalnya nyari yang pisang, apa namanya itu, teh pisang apa namanya, pisang Ambon atau misalnya, susah gitu nyarinya misalnya di rumah adanya pisang muli, ada pisang apa, misalnya pisang kapas, udah kasih pisang dulu pertolongan pertama. Oke lanjut. Bun nanya masalah pisang bisa ya?
Oh ya, boleh. Ya, tadi kan pisangnya yang Eh. hijau ya. Mm-mm. Berarti itu masih mentah gitu maksudnya ya, masih sepet Udah gitu. memang bagusnya yang masih sepet. Cuman kan kalau misalnya kita kasih ke anak kan, ini kita untuk pertolongan ke anak. Anak kan nggak mau dikasih yang sepet ya gitu. Nah, kita bagaimana menghadirkan obat yang enak gitu kan, yang itu mereka nggak ngerasa diobatin gitu. Jadi cari pisang yang warnanya hijau, yang manis gitu. Pisang Oke. Ambon lumut ya, pisang Ya Ambon kalau lumut kan pisang warnanya Ambon hijau. ya hijau udah manis. Iya, Ya, nggak makasih bisa kayak Bun. ya, sama-sama. Oke, lanjut. Next, ya. Nah, ini jambu biji ya. Jambu klutuk kalau di kita namanya jambu biji. Yang warnanya apa? Yang merah, yang putih boleh gitu. Nah, ini juga sama untuk kasus mencret. Jadi anak saya yang bayi yang 4 bulan itu kemarin mencret sehari itu 4 kali sampai 5 kali ganti 5 kali pup gitu kan. Berarti itu enggak wajar. Berapa kali sih wajar seseorang itu dikatakan mencret? Manusia itu wajar pup sehari itu 2 sampai 3 kali. Jadi ketika lebih dari 3 kali itu dikategorikan mencret. Jadi kalau misalnya, oh anaknya lihat, pupnya sehari ini udah baru 2 kali, apa misalnya, oh itu nggak apa-apa, nggak mencret gitu. Terus misalnya udah 3 kali, wah udah warning nih. Coba tunggu sampai 1 kali 24 jam itu, eee, apa namanya, 1 kali 24 jam nambah lagi nggak pupnya gitu. Ketika dia pup lagi, oh berarti anak kita ini dia mencret gitu kan. Apa namanya, bakteri E. coli dalam tubuhnya itu, di dalam ususnya itu berlebih gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau, bisa konsumsi langsung ya jambunya gitu kita makan gitu kan, atau bisa juga salak ya, salak, jambu itu bisa digunakan untuk obat mencret alami. Enak kan ibaratnya kita sakit tapi obatnya ternyata yang enak gitu kan, ada jambu, siapa sih yang nggak suka jambu, bisa di jus gitu kan, bisa makan salak, salaknya cari aja yang manis, salak pondok. Nah, balik lagi ke jambu, kayak kemarin anak saya, Aufa itu yang 4 bulan mencret gitu. Yang saya lakukan adalah ambil pucuk jambu gitu ya, kebetulan saya punya pohon jambu gitu ya, ambil pucuknya, saya remes-remes, karena buru-buru saya nggak ada yang ngebantuin jadi repot banget ya. Aduh saya harus gimana, udah ada pucuk jambu, apa yang bisa jadi obat, saya remes-remes, saya tempelin aja ke pusernya. Harusnya kan, dikasih minyak dulu bagusnya atau bisa langsung intinya cairan itunya tempelkan ke puser. Remes-remes, saya tempelkan ke pusernya, saya tutup dengan, Pampers gitu ya, Pampers dulu gitu, dengan Pampers gitu. Udah alhamdulillah sreg gitu, apa namanya, sembuh gitu ya. Saya amatin setelah itu, pup lagi nggak nih dalam waktu misalnya 2 jam atau 3 jam, oh ternyata alhamdulillah nggak pup gitu, udah nggak pup lagi, udah udah apa namanya, udah berhenti gitu. Kenapa Bun pemberiannya di puser, tidak misalnya diminumkan? Pertama, eee anak saya belum makan, terus yang kedua jambu biji ini rasanya sepet kan, terus sayanya repot juga gitu kan, lagi repot harus marut, harus ke dapur ini bersihin, gak keburu. Jadi akhirnya penanganan cepat, gerak cepatnya saya itu adalah udah diremes-remes tempelkan di puser gitu. Kenapa di puser? Karena puser itu adalah jalur makanan juga gitu. Jadi waktu kita bayi kan, waktu kita dalam kandungan itu kan kita nggak makan lewat mulut kan, kita makan lewat puser. Dan puser itu masih bisa digunakan. Beberapa teknik pengobatan ataupun terapi-terapi itu ada yang pengobatannya lewat puser. Ya kayak misalnya terapi pelangsingan itu kita lakukan lewat puser gitu kan. Kenapa? Karena ya di puser itu masih bisa dilakukan dan alhamdulillah saya buktikan gitu ya, anak saya kemarin 2 hari yang lalu berarti hari Jumat itu mencret gitu ya, gitu dan alhamdulillah berhenti. Kalau yang udah dewasa anaknya sudah bisa makan, sudah ini, kasih aja buahnya gitu, belikan saja buahnya kan enak ya. Kalau kasusnya seperti anak saya masih 4 bulan belum makan, masih ASI, hanya full ASI, terus repot, ya udah cukup, diberikan remes-remes daunnya, tempelkan di puser, udah gitu kan. Terus ya waktu itu saya penanganannya adalah, eee, dibalur ya, pijit tuina, ini susah prakteknya. Jadi pijit tuina itu, jadi biar untuk apa namanya, anak mencret itu kan bisa jadi karena E. coli-nya berlebih atau masuk angin kan juga mencret. Jadi selain saya tempelkan jambu gitu ya, daun jambu yang muda ke pusernya, saya juga pijat tuina dan alhamdulillah, qadarullah atas izin Allah sembuh gitu. Oke lanjut. Nah ini tomat ya. Ini pengalaman ini saya dapatkan dari anak saya yang pertama. Jadi anak saya yang pertama itu namanya maklum ya, ibu-ibu baru pertama kali gitu kan, eee,
masih apa namanya, belum punya pengalaman, terus tidak tinggal dengan orang tua gitu kan. Nah, anak saya itu yang pertama namanya Elmira, umur sekarang 7 tahun gitu ya. Waktu dia masih kecil itu udah mulai makan, itu, sempet ngalamin sembelit. Kalau mau pup itu kasihan banget, mandi, sakit gitu kan. Nah, sampai pernah pakai mikrolak untuk anak umur waktu itu berapa tahun ya dia, hampir setahun kalau nggak salah, kurang lebih setahun lah, kurang lebih setahun udah makan, sampai sempat kita akhirnya berobat gitu kan, berobat dikasih mikrolak kan dari belakangnya, udah selesai. Tapi kan yang namanya, apa nama itu, kadang berulang lagi kan. Saya mikir lagi, masa setiap ini anak saya kasih mikrolak gitu kan, gimana jangka panjang, terus next dia sampai dia besar itu gimana gitu kan, efeknya seperti apa, akumulasi dalam tubuhnya seperti apa. Maklum ya emak-emak yang suka mikir gini ya, gitu. Jadi saya mikir lagi, nih, anak saya kalau dikasih terus-terusan, sekarang nih umurnya ini, baru 1 tahun kurang gitu kan, next 2 tahun, 3 tahun, terus saya mau kasih selamanya seperti itu. Oke bagus sih, ganti pola makan ya, cuman kan kadang tantangannya anak-anak itu, kita udah makan sayur nih, misalkan orang orang Sunda itu kan, terkenal dengan suka makan lalap-lalapan yang mentah, di rumah juga kita pokoknya setiap hari itu selalu ada menu sayur, tapi kan balik lagi anak-anak ya, kadang tantangannya itu, eee, apa namanya, belum tentu sesuai yang kita inginkan gitu ya. Qadarullah mampet lagi gitu kan, mampet lagi saya mikir lagi, pelajari, oh iya, akhirnya saya gunakan adalah tomat gitu, tomat. Bagaimana cara penggunaannya? Tomat yang seperti apa? Semua tomat bisa, cara penggunanya gimana? Tomatnya kita kukus. Jadi cara ngukusnya gimana? Tomat saya taruh di mangkok, mangkoknya saya masukkan ke dalam pengukus, saya itu tomatnya kan, berair gitu ya, pecah gitu. Nah, air tomat itu yang saya minumkan ke anak saya. Bagaimana takarannya? Ya kalaupun semua airnya diminumkan insya Allah nggak masalah itu, nggak beracun. Artinya nggak efek ini. Yang saya minumkan ya udah sampai sebatas yang dia mau gitu dan alhamdulillah nggak lama lancar. Jadi kalau misalnya anak saya udah nih, udah tanda, nih hari ini dia belum pup nih, kan saya amatin kan, oh si Kakak bangun tidur udah, ini adiknya, oh ini belum nih, sampai siang nih kita amatin, oh belum pup, udah kita rebus kukus tomat, apa namanya, ambil airnya, minumkan, gitu. Dan insya Allah atas izin Allah, keluar sendiri gitu. Kalau kita yang gede kan bisa tetep aja, oh makan udah ngerti nih misalnya saya, makan sayur ini tetep kan kadang bisa ada fase-fase tertentu, kita juga pupnya susah. Nah kalau umuran saya, suami saya, itu kita biasanya gura usus, itu ada alat sama herbalnya gitu ya. Dan kita juga mendampingi beberapa peserta, ada grupnya, grup gura usus yang saya dampingin. Nah, kalau untuk anak-anak, nah kita pakai tomat gitu ya, cukup pakai tomat. Oke. Bisa dipahami ya cara penggunaannya gampang kan? Taruh tomat di mangkok, kukus, minumkan airnya, berapa dosisnya? 1 tomat juga udah cukup, kayaknya nggak nyampe 1 juga udah keluar gitu. Atau balik lagi terkait dengan kemampetannya kan tiap orang beda-beda ya gitu. Nah itu. Anak saya kalau minum susu coklat yang banyak, udah pasti mampet, bukan pasti mampet, bukan ngedoain ya, biasanya kalau kebanyakan minum susu coklat itu mampet ya, minum susu coklat mampet. Nah, ini habis minum susu coklat nih, udah kita emaknya, bundanya siap-siap ngukus tomat gitu. Oke lanjut next. Nah, sakit gigi nih, kenapa saya nggak ada fotonya, karena subhanallah perjuangan banget saya nyari foto ini, kenapa? Karena kalau saya pegang HP itu apapun yang saya pegang itu, sama TTNJ gitu yang nomor 3 itu pasti diminta gitu. Jadi saya nggak sempet nyari gambarnya di Google atau di manapun ini kasus sakit gigi itu terjadi pada saya. Jadi saya itu, apa namanya, setiap hamil itu saya sakit gigi gitu ya, kecuali hamil yang Aufa ini kemarin kayaknya nggak sakit gigi deh, nggak sakit gigi seinget saya, tiga-tiganya saya sakit gigi. Jadi setiap hamil sakit gigi. Terus kan kalau ibu hamil kan sakit gigi nggak boleh dicabut ya giginya, ibaratnya kan ada disuntik ini kan, takut akan ngaruh ke janin. Sampai akhirnya, bertahan dulu dengan sakit gigi, sampai akhirnya saya ketemu obatnya gitu. Pertama yang dilakukan adalah, bersihkan giginya, disikat, terus biasanya kan kalau gigi sakit itu kan gigi yang berlubang, iya nggak? Nah, kalau gigi yang sakit itu gigi yang berlubang, biasanya ada sisa makanan yang masuk dan ada bakteri yang di dalam. Nah, yang pertama, saya gosok gigi, yang kedua saya masukkan tisu atau kapas untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Nah, saya pernah tempelkan bawang putih, memang berpengaruh gitu untuk sakit gigi.
Tapi rasanya sakit luar biasa. Saya sampai nangis pakai bawang putih itu. Nah, ada lagi yang enak, ya, yaitu pakai lendir bekicot. Bekicot halal haram, ada yang banyak ini sih, ada yang mengatakan haram, ada yang ini, tapi ini kita menggunakannya lendirnya. Bagaimana cara saya dapetinnya biasanya di bawah pohon pisang ya. Di bawah pohon pisang itu ada bekicot, ada cacing, obatnya. Pisangnya bermanfaat, subhanallah. Jadi yang punya pekarangan segera tanam pisang ya, di bawahnya ada cacing, biasanya bekicot hidup di situ, pohon pisangnya juga bisa digunakan untuk obat. Lanjut lagi ya ke bekicot ya, jadi setelah dibersihkan giginya, bekicot kan bagian ujungnya itu kan ada yang runcing. Nah, kita potong itu, kita pecahin, nanti akan ada keluar lendirnya. Lendirnya kita tadahin di kapas. Saya visualisasikan begini enggak ya? Saya tadahin di kapas, kapasnya saya masukkan ke dalam gigi, gigit 5 menit. Insya Allah sakit giginya sembuh. Dan alhamdulillah qadarullah atas izin Allah, enggak kambuh, enggak apa namanya, suami saya juga enggak kambuhan, enggak kambuh-kambuh lagi gitu. Itu fungsinya untuk mematikan sel saraf di situ, tapi tetap jalur nutrisi tetap ada gitu. Kalau misalnya kita tambal, misalnya gigi berlubang nih, kan kita tambal ya biasanya, kita tambal. Nah, ketika dilakukan penambalan, yang pertama yang dilakukan oleh dokter adalah tekniknya, matikan, saraf giginya, terus juga akan mematikan jalur nutrisinya. Jadi rata-rata orang yang giginya ditambal, cepat atau lambat biasanya ini kebanyakan yang kasus yang saya dengar gitu ya, mereka giginya rontok. Jadi tambal lama-lama tuh rontok. Kenapa? Karena giginya nggak dapat nutrisi, nggak dapat, suplai nutrisi. Karena dia udah ditutup kan, selain sarafnya dimatikan juga suplai nutrisinya diputus gitu. Jadi efeknya apa? Ya lama-lama karena dia nggak dapat nutrisi si giginya, ya lama-lama rontok gitu, reges ya kalau bahasa kita itu reges. Jadi semplak, dikit-dikit patah nanti, gigi gitu. Nah kalau dengan bekicot ini alhamdulillah saya, suami, udah membuktikan itu nggak ada itunya gitu ya, nggak bikin gigi rusak gitu, enggak. Nah, saya punya di sini yang itu. Oke, lanjut next. Apalagi yang untuk kayak gigi. Nah ini kalau jahe ke belakangnya itu kita dari tadi ya, dari mulai bawang sampai dengan gigi itu yang kita lakukan pada anak yang sering kita, lakukan gitu ya di rumah gitu. Nah ini lanjutnya gitu ya, obat apa lagi yang bisa digunakan, mungkin ini kita akan percepat, waktunya ini sampai jam 11:30 ya? Sampai 11:30, ada waktu berapa menit lagi. Oke lanjut ke jahe, jahe itu, cara gunaannya gimana, manfaatnya, jahe itu sebagai anti radikal bebas, mengobati demam gitu kan, mengobati batuk, menurunkan berat badan, melancarkan peredaran darah, dan afrodisiak ya gitu ya, sebagai afrodisiak. Nah, bagaimana penggunaan jahe? Jahe kan ada beberapa jenis ya. Penggunaan jahe gimana? Ya udah cuci, bersihkan, geprek atau potong-potong, blender, rebus. Kalau nggak suka dengan rasanya yang plain bisa tambahkan gula, bisa tambahkan madu atau sesuai selera, bisa dikasih perasan lemon gitu ya. Jadi cara penggunaannya bebas, intinya bagaimana masukannya. Terus jahe kan ada 3 jenis, jahe mana yang bisa digunakan? Semua jenis jahe bisa digunakan. Nah, kecuali yang nomor ini kan di sini manfaatnya afrodisiak ya, afrodisiak itu jadi jahe itu manfaatnya untuk meningkatkan libido gitu ya. Jadi kalau misalnya buat Anda yang, mau promil lagi, nah jahe itu, ada kandungan yang bisa untuk dijadikan untuk promil, tapi tentu bisa bagus dikombinasikan dengan bahan yang lain. Kalaupun tunggal itu juga bisa, tapi memang prosesnya tiap orang kan beda-beda ya, nggak bisa ditentukan, oh sekian-sekian, karena kan mulainya juga kondisi mulai, proses itu kan setiap orang beda-beda gitu. Nah, kalau untuk yang poin yang terakhir afrodisiak, maka jahe merah yang bagus digunakan, jahe merah sama jahe emprit, gitu. Tapi yang nomor 1 jahe merah untuk proses afrodisiak. Oke lanjut, bismillah. Nah, setelah jahe ada apa lagi? Sereh ya, sereh ada berapa jenisnya? Sereh itu ada 2 jenisnya, sereh yang putih yang biasa kita buat masak, ada sereh merah, kalau orang sini nyebutnya sereh merah itu sereh lanang. Nah, sereh lanang ini kita bahas yang sedikit dulu ya. Sereh lanang atau sereh merah ini biasanya digunakan untuk bagi obat luar gitu kan, kayak misalnya buat diekstraksi jadi minyak, untuk teknik penyulingan. Teknik penyulingannya seperti apa?
Nah, kalau dulu saya pernah praktikum, pernah praktikum bagaimana cara mendapatkan minyak atsiri, mungkin skala rumah tangga, bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Ya tinggal direbus, uapnya dialirkan, uapnya itu kemudian diembunkan jadi itu, apa namanya, jadi minyak gitu. Itu yang kemudian, digunakan. Tapi kan lama ya, prosesnya lama dan butuh apa namanya, effort yang lebih, butuh energi yang lebih untuk mendapat. Nah gimana cara simpelnya? Udah rebus aja buat mandi, itu bisa buat pegel-pegel ya, buat mandi ataupun misalnya dipeprek, diekstrak, bisa buat baluran. Jadi, lebih ke arah obat luar kalau yang sereh merah gitu ya. Nah, kalau sereh putih ini bisa digunakan untuk obat dalam. Biasanya ini ada pada bumbu bumbu ini, bumbu ayam ungkep ya. Nah, kalau kita ungkep ayam kan, ini ya, suka pakai sereh ya, pakai sereh, sereh ya. Itu gimana cara penggunaannya? Ya udah sama, potong-potong, geprek, bisa dipotong-potong, bisa digeprek, bisa di-blender, terus direbus, kasih pemanis boleh, dikasih plan juga boleh gitu ya, bebas gitu ya. Itu bagaimana cara tinggal diminum, dosisnya seperti apa, ya sehari sekali atau sehari 500 mili ya cukup gitu. Kenapa? Kita keuntungan menggunakan herbal itu apa namanya, toksisitasnya rendah gitu dibandingkan dengan obat. Jadi kalau kita salah minum obat kan reaksinya cepat. Kalau kita salah minum herbal, ya nggak, apa namanya, insya Allah lambat, apa namanya, nggak berefek lah gitu. Kenapa? Terutama herbal-herbal yang banyak di sekitar kita itu cenderung herbal-herbal yang aman dikonsumsi tanpa adanya dosis gitu. Jadi, Allah itu Allah itu Maha Adil gitu ya. Sesuatu yang memang kita butuhkan dan dekat dengan kita itu, toksisitasnya rendah gitu ya. Jadi dosis seperti apa? Dosisnya disesuaikan. Masa bosen juga kan tiap hari minum air sereh gitu kan. Ya dirasa cukup aja gitu ya. Ini apa yang, manfaatnya untuk kolesterol. Biasanya kasus kolesterol itu yang pundaknya kaku. Nah, biasanya yang daerah T ya, pundak, leher kaku, itu biasanya kita nyebutnya kolesterol. Tapi sebenarnya pundak kaku itu belum tentu kolesterol gitu kan. Harus ada diagnosa lanjutannya. Biasanya kalau orang yang kolesterol itu ketika dibekam, itu warna kulitnya itu jadi merah. Nah, itu biasanya kolesterol. Saya pernah punya pasien di cup merah semuanya. "Ibu kolesterol ya?" "Enggak," gitu. "Suka nyeri nggak ininya?" "Iya." eee, "Ini Bu, dari hasil kapan?" Terus akhirnya dia cek, apa namanya, cek lab ya, ternyata emang kolesterolnya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah tadi pundaknya kram, kita minum sereh, terus turun gitu ya mungkin itu kolesterol. Tapi pundak kaku itu juga bisa jadi dari gangguan lambung. Jadi orang yang memiliki gangguan lambung, dia bisa pundaknya kaku. Minumnya apa? Bisa minum kunyit ya, yang kunyit. Kalau yang udah jadi kita ada juga, peserta juga ada yang jualannya. Oke lanjut ya, ini mencegah mual, sakit perut ya bisa dibaca, oke. Terus selanjutnya daun salam, manfaatnya banyak tuh ya, mengobati sakit perut, mengatasi asam urat, kolesterol, mengatasi stroke, kenapa? Karena dalam kandungan salam itu ada zat yang kemudian berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Orang orang asam urat itu peredaran nggak lancar, kenapa? Karena di, apa namanya, persendian itu ada penumpukan asam urat. Asam urat itu bentuknya kalau kita lihat di mikroskop gitu ya, itu bentuknya kayak kristal gitu, tajam-tajam. Itu kenapa pada sebagian orang yang asam urat itu terasa sakit. Nah, daun salam ini ada kandungan atau zatnya yang bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Orang yang kolesterol itu peredaran darah nggak lancar, kenapa? Karena banyaknya plak di, apa, dinding pembuluh darahnya gitu. Kenapa? Biasanya karena banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang, mengandung lemak jenuh gitu ya. Terus orang stroke itu karena peredaran darah nggak lancar gitu kan, salah satunya dan juga pembuluh darah yang pecah gitu orang. Nah, orang stroke ini bisa konsumsi ini. Konsumsinya seperti apa? Bisa tunggal seperti ini dan lebih bagus memang, dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain. Ini resepnya ada di kursus kita, nanti bisa, join gitu ya sekalian promosi. Atau bisa beli jadi ikut peserta di sini, banyak ya peserta kursus di sini. Itu ya. Oke lanjut. Oh ya balik lagi tadi, daun salam cara konsumsinya gimana? Direbus aja. Berapa banyak? 5 sampai maksimal 20 lembar gitu ya. Direbus, airnya gimana? Ya air sih bebas. Air itu akan menentukan kepekatan gitu kan. Kalau semakin pekat berarti kan efek kandungannya itu semakin banyak. Bisa rebus dengan 500 mili atau misalnya dengan 1 liter, jadikan separuhnya gitu ya.
Kalau mau dijadikan versi serbuk yang enak, ada tuh peserta udah pada bisa ya. Oke lanjut, daun salam udah, daun habis salam tuh kemiri, ya kemiri. Nah kemiri masuk kategori kacang-kacangan, berapa menit lagi? Oke 11 menit lagi saya percepat. Kemiri itu, termasuk kacang-kacangan ya, kita udah mengenalnya kemiri itu sebagai pelebat rambut ya. Jadi kalau misalnya anaknya mau lebat rambutnya bisa pakai minyak kemiri. Caranya gimana? Udah kemirinya dibakar nanti kan dia akan menghasilkan minyak, minyaknya nanti akan netes biasanya dibakar. Nah minyak itu yang kemudian buat oles-oles ya. Nah kalau di tempat yang lain bijinya tuh digunakan sebagai pencahar. Pencahar itu apa? Ini obat mampet. Nah cuman kan repot, bisa pakai tomat kalau yang simpel yang tadi ya. Nah biasanya kan nenek moyang orang tua kita kan kalau masak pakai kemiri ya, jadi bikin sedap. Ini juga kemiri bisa jadikan pengganti MSG ya, pengganti mecin ya. Terus di Jepang, kulit kayunya itu dijadikan pengobatan untuk tumor, kanker, kelenjar getah bening. Jadi yang di daerahnya ada pohon kemiri gitu ya, kalau di saya nggak ada gitu. Saya biasanya nerima kemiri udah jadi beli di pasar gitu ya, nggak ada pohonnya. Nah bagi ini yang Sulawesi, yang daerah mana-mana ini, luar Jawa gitu, biasanya banyak pohon kemiri. Nah kulitnya itu berkhasiat, untuk, pengobatan seputar tumor, kanker, dan gangguan kelenjar getah bening. Oke lanjut, pala. Nah, pala itu kan kalau misalnya kita kan saya suka bilang analog dengan organ ini analog. Nah, pala itu kalau kita sekilas itu mirip dengan otak. Nah, pala ini berfungsi, ada kandungannya yang bermanfaat untuk, meningkatkan kesehatan otak. Ketika otak kita sehat, maka neuron sama dendrit itu akan mudah, bersambungan dengan melalui sinaps. Ah, ini pelajaran kuliah ya. Intinya gampangnya gini, kalau kita minum kandungan yang ada di pala itu bisa bahasa gampangnya bisa mencerdaskan lah gitu, bahasa gampangnya. Tapi seberapa banyak dosisnya tentu ini yang harus, ada kajian riset lebih dalam. Tapi kandungan di pala itu berfungsi untuk menyehatkan otak. Ketika otak sehat, berarti kemampuan menganalisis anak kita itu akan juga sehat. Jadi kita bisa tambahkan pala itu ke dalam bumbu masakan gitu ya. Ini manfaatnya mengurangi rasa sakit, mengobati insomnia. Nah, kalau Anda yang memiliki gangguan insomnia itu bisa gunakan teh pala. Caranya gimana? Palanya dikupas, ambil bijinya di dalam, dipotong-potong, diseduh dengan air panas minum seperti itu. Mau ada rasanya tinggal tambahkan gula, tambahkan madu atau apa ya terserah itu. Tapi jangan ditambah lemon ya. Oke, lanjut. Mantung. Kencur. Oh, kencur. Nah, kencur ini banyak juga ya. Kencur ini biasanya kita kalau di orang Sunda itu dipakai untuk karedok. Nah, kalau kita makan karedok itu kita makan kencur ya, kencur mentah, sayuran mentah. Kita dapat prebiotik dan probiotiknya sekaligus. Kencur ini berfungsi untuk bengkak. Misalnya anak kita main sepeda kan fase-fase anak itu kan main sepeda, suka manjat, apalagi suka loncat-loncat apa. Nah, itu kan rawan banget terjadinya jatuh, benturan, lebam itu kan sering banget. Nah, caranya gimana? Kencur, dibersihkan atau kalau untuk obat luar mah nggak apa-apa, nggak dikupas ya. Yang penting bersih dari tanah, dihancurkan, bisa tambahin beras. Beras ini sebenarnya fungsinya pertama mendinginkan, yang kedua juga sebagai perekat gitu. Kita balur di tempat yang lebamnya, lukanya, pegel-pegel. Kalau misalnya kita ibu-ibu nih, aduh badan pegel-pegel nih, aktivitas apalagi yang nggak punya neni ya, nggak punya pengasuh, nggak punya bibi di rumah, ngurus anak, semuanya di-handle sendiri, capek. Nah, nyari tukang pijit susah, mau ke tempat bekam jauh atau misalnya ke tempat topung harus kemana, udah ambil aja kunyit kencur, parut, tempelkan yang pegelnya mana, tempelkan. Akan kerasa ram-ram apa ya, ram-ram tuh kalau saya bilang panas, snut apa ya, hot gitu ya. Nah, itu manfaatnya untuk apa? Meredakan bengkak, encok rematik, obat batuk, kalau untuk obat batuk diminum caranya. Bisa tunggal, bisa. Kalau misalnya ditambahkan, bisa tambahkan jahe, itu bisa untuk obat batuk. Biasanya musim kayak gini nih, anak-anak kan batuk kan. Nah, kalau ini kan enak rasanya, kencur sama jahe kasih gula kan enak. Ada lagi resep yang kayak misalnya bisa pakai apa namanya, biji sama kulit jeruk, itu rasanya nggak enak, pahit, anak-anak nggak mau. Nah, tapi kalau resep batuknya kayak gini, kasih kencur, kasih jahe, kasih gula, minum. Anak saya suka tuh Elmira. Penambah nafsu makan juga gitu ya, selain kunyit ya, ini juga sebagai penambah nafsu makan. Terus dalam kencur juga ada kandungan ekspektoran yang kita suka lihat ya iklan obat batuk.
ekspektoran. Nah, pelancaran. Nah, ini kandungannya ada di kencur, ada di dapur kita. Jadi cukup dengan kencur, dahak anak yang suka keluar, yang susah keluar itu bisa dibantu dengan kencur gitu ya. Alami, kalaupun berlebihan tidak tidak jadi masalah gitu kan, menyehatkan tubuh. Kandungannya tidak hanya tunggal, selain memperbaiki batuk, dia juga memperbaiki fungsi penyerapan, fungsi usus ya karena dia analog dengan organ usus. Ketika ususnya batuknya beres, bonus ususnya bagus penyerapannya, nutrisi yang dia makan jadi daging gitu kan. Jadi nutrisi atau maksimal gitu. Oke lanjut, ini suara saya mulai menghilang. Lanjut ketumbar mengatasi iritasi usus besar, kembung, mual, mengatasi wasir, menurunkan kolesterol, nyeri sendi, kesehatan kulit, batuk dan pilek. Cara konsumsinya gimana? Jadikan teh, masukkan ke dalam masakan. Kalau saya misalnya seneng nih tempe ayam ikan bakar, ayam bakar yang banyak mirinya. Jadi kemiri lagi. Ketumbar, salah. Ya, jadi ketumbar itu bisa kita tambahkan ke dalam masakan kita sebagai seorang ibu. Kita misalnya, oh goreng tempe nih, yang paling simpel tempe. Udah kasih bawang merah, bawang putih, kasih garam, tambahkan ketumbar. Aduh, enak banget itu wanginya. Kalau saya senang banget wangi ketumbar itu punya ciri khas sendiri. Atau kita bisa tambahkan di bumbu ayam bakar, ikan bakar ya, tambahkan ketumbar. Anak nggak ngerasa diobatin, kita kasih ketumbar, tapi dia efeknya sehat. Kenapa? Karena ketumbarnya masuk ke dalam tubuh dia. Masuk secangkang-cangkangnya, nggak hanya senyawa aktifnya saja, tapi si ketumbarnya masuk. Kenapa? Dengan itu bonus serat kan. Gitu. Oke lanjut next. Ini adas itu biasa digunakan untuk masak ini apa namanya empal ya, empal atau apa ini? Kalau lebaran tuh biasanya kita pakai adas. Nah adas itu ada 2 jenis, ada adas manis, ada adas pedas. Adas itu bentuknya, saya nggak ada fotonya ini, adas itu bentuknya kayak padi. Nah, biasanya ke tukang bumbu aja, di adas gitu, nanti mereka ngerti. Nah, adas itu ada 2, adas manis, kalau adas manis itu warnanya cenderung lebih gelap. Kalau adas pedas itu warnanya cenderung lebih terang gitu ya. Nah, fungsinya apa? Bisa dibaca ya, meredakan sakit gigi dan bau mulut gitu ya. Caranya gimana? Diseduh jadiin teh, kumur-kumur, ya, bisa ditelan, bisa dibuang gitu kan. Misalnya kumur-kumur ditelan atau kumur-kumur dibuang boleh. Nah, untuk meredakan sakit gigi ya, selain dengan bekicot bisa dengan adas ya, menangani insomnia, mengobati influensa, mengobati luka gigitan kalajengking. Jadi untuk Anda rawan nih baterainya udah mulai limit. Oke lanjut, adas pedas. Oke lanjut aja, lanjut. Waktunya udah mau habis. Asam jawa. Asam jawa fungsinya untuk menurunkan berat badan, memperbaiki pencernaan, mengobati luka usus, baik untuk jantung, mengobati asma, melindungi liver. Nah, gimana cara penggunaannya? Penggunaannya bisa dengan cara diseduh air anget, ya kasih gula, atau masuk ke dalam sayur asam kita, anak kita juga makan. Dijadikan tambahin gula merah ya, serabat kalau di saya namanya, jadi asam, kasih gula merah, kasih garam sedikit, siram air panas, kocok-kocok, minum. Ini bisa untuk obat tadi ya, untuk menurunkan berat badan bagi Anda yang lagi diet ya, dan ingin simpel gitu kan, caranya bisa gunakan asam jawa. Terus memperbaiki pencernaan, kenapa? Karena orang yang overweight itu bisa jadi bukan biasanya overweight itu ada masalah di pencernaan. Kenapa? Tubuhnya tidak mampu mengenali, ini tuh makanan loh gitu. Dia nggak bisa mengenali efeknya apa, dia akan merasa lapar, sedangkan makanan yang ada yang masuk ini, karena dia nggak mengenali sebagai makanan, juga tidak mengenalinya sebagai racun, dia hanya mengenal, "Oh, ini ada sesuatu yang masuk dan ini tidak berbahaya." Maka dia akan menyimpannya. Menyimpannya di mana? Yang pertama adalah di, daerah lemak visceral atau di perut. Nah, biasanya kan, awal-awal yang gemuk itu kan daerah apa namanya, tas pinggang ya, di perut gitu kan, di perut. Nah, dengan kita mengkonsumsi asam, itu bisa memperbaiki, sistem pencernaan kita. Terus mengobati luka usus, baik untuk jantung, terus mengobati asma, melindungi liver. Nah, liver itu karakter organnya, dia suka dengan yang asam-asam. Jadi makanya kalau misalnya suka nonton Zaidul Akbar ya, Zaidul Akbar misalnya, "Oh obat liver apa? Apel malang yang hijau." Kenapa? Bukan ke apel malangnya hijau, tapi karakter organ, liver itu adalah asam. Rasa asamnya ini adalah tonik buat liver. Jadi ketika livernya bagus, maka liver mampu menghasilkan hormon pencernaan dengan bagus, maka si lambung dan, sistem pencernaan yang lain bisa mampu bekerja maksimal. Akhirnya efeknya
sehat. Kita makan ketika pencernaan sehat, maka nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu termaksimalkan dengan baik dan tidak ada penumpukan makanan gitu berupa lemak dan turunannya gitu. Oke, lanjut. Cara gunanya gampang ya tadi ya, bisa dimasukin ke makanan ataupun langsung dikonsumsi ya. Oke, next kapulaga. Kapulaga, tahu kan kapulaga? Kapulaga tuh warnanya putih. Biasanya buat masak apa ya saya itu? Saya termasuk yang jarang masak, tapi kapulaga ini familiar gitu ya. Biasanya kalau kapulaga ini kebetulan saya punya kursus online ya kemitraan namanya Fire Chicken ya. Kursus bisnis Fire Chicken ya. Pernah lihat di Facebook? Nah, itu oh iya tadi ada apa itu tulisan? Crispy Fire Chicken ya. Nah, itu kemitraan bagian dari kita juga tim kami. Nah, di Fire Chicken itu kita tambahkan rempah-rempah. Salah satunya adalah kapulaga. Kapulaga itu ada dalam resep Fire Chicken itu. Manfaatnya apa? Mengurangi stres, melancarkan pencernaan, mencegah infeksi, obat nyeri, baik untuk tulang, encok, rematik, menjaga kesehatan ginjal, afrodisiak tadi ya untuk itu. Cara konsumsinya gimana? Bisa tambahkan di masakan, bisa dijadikan teh. Caranya gimana? Seduh dengan air hangat atau rebus. Terus gimana? Tinggal minum. Nah, ya. Oke, lanjut next. Habis kapulaga, kayu manis juga ini udah familiar. Manfaatnya menurunkan berat badan, itu kenapa di resep ya yang ikut kursus. Di resep pelangsingan kita masukkan kayu manis ya. Saya resepkan kayu manis, saya manfaatnya meningkatkan imunitas, meningkatkan fungsi otak. Kenapa meningkatkan fungsi otak? Karena dia mengandung senyawa yang kemudian membantu otak itu rileks gitu ya. Jadi gelombang otaknya lebih stabil. Ketika gelombang otak lebih stabil, maka dia kemudian fungsinya akan ketika kita tenang itu kan otak akan mampu memproses dengan bagus. Mencegah diabetes, itu juga di resep diabetes kita ada ya. Kanker, menurunkan kolesterol, mencegah pengumpulan darah. Oke, lanjut pandan wangi. Next. Pandan ya. Itu manfaatnya untuk penyedap wangi, mengatasi mual, keracunan, sembelit, penurun tensi, mengatasi vertigo dan gangguan kepala. Caranya gimana? Bisa masukkan ke dalam makanan, bubur kacang biasanya kita masukkan ya. Terus bisa dibikin teh juga, tinggal seduh, bisa dijadikan stok. Gimana caranya? Pandan dikeringkan, bisa lagi pulang kampung, pandannya banyak nih. Ya udah, potong-potong, jemur, bawa ke kota, yang tinggal di kota, jadiin stok, kasih silika gel biar awet, biar nggak mudah berjamur. Kalau lagi pusing, kerasa itu, tinggal seduh, minum, tambahin kalau mau manis, tambahin gula, tambahin madu. Kalau untuk ketombean gimana caranya? Di blender jadiin buat sampoan. Lanjut next. Daun pepaya ini melancarkan ASI, ini ada resepnya saya pernah share juga di grup tertutup ya, kursus minum kesehatan, ini sebagai resep bonus. Yang kedua saya share juga di perawatan herbal dan kecantikan bersama Bunda Iis ya. Isinya ini fungsinya melancarkan ASI, ini bisa digunakan untuk melancarkan ASI, mengurangi peredaran darah, menambah nafsu makan, anti aging, anti malaria, DBD, mengatasi masalah kulit. Nah, ini saya pribadi konsumsi ketika habis melahirkan. Biasanya saya habis melahirkan minum blenderan daun pepaya. Jadi daun pepaya, kunyit, kencur, di blender, saring, minum mentah-mentah gitu ya. Kalau Anda nggak suka bisa direbus dulu gitu ya. Kenapa saya minumnya mentah? Karena biar saya dapat bakteri yang ada hidup di tanaman itu gitu ya. Kenapa? Karena tubuh manusia itu seluruh tubuhnya ini dibantu oleh bakteri gitu ya. Termasuk hormon-hormon, enzim dan lain sebagainya itu hampir 80% dihasilkan dan dibantu produksinya oleh bakteri. Oke, next lanjut. Bayam merah, ini bagus untuk mengatasi anemia. Ingat bayam merah, yang warna merah-merah. Nah, bayam merah, angkat, apalagi yang merah, itu bagus untuk meningkatkan anemia. Jadi kalau Anda misalnya tipenya anemia, cari buah-buahan ataupun makanan yang warnanya merah di sekitar Anda. Kalau ada bayam merah bagus. Seberapa efektif? Balik lagi terkait dengan kondisi orang masing-masing, kondisi anemianya di level berapa. Cara konsumsinya seperti apa? Cara konsumsinya bisa dimasak, bisa dijadikan lalap, apa aja bisa, intinya masuk bersama seratnya. Ini menyembuhkan disentri juga untuk kesehatan mata, untuk kesehatan empedu, melancarkan pencernaan. Oke, lanjut next. Kelor ini banyak di kami gitu ya, biasanya bebas kami ngambilnya gitu ya. Sangat-sangat pada nanam. Ini bagus banget untuk nutrisinya tinggi ya, bahkan udah banyak lah kelor udah familiar. Nutrisinya setara dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Menjaga kesehatan mata, menurunkan kadar gula, untuk anemia, menangkal ilmu hitam, depresi. Biasanya
Untuk kasus-kasus yang ru'yah selain kita kombinasikan dengan misalkan kalau misalnya ru'yah itu kan ada yang direbus-rebus ya. Nah, bisa dengan bidara ataupun kelor begitu. Kenapa? Karena kelor ada kandungannya yang tidak disukai bangsa itu. Ini berdasarkan nas nas hadis ya. Nanti bisa dicari hadisnya apa, yang ahli hadis di sini. Oke, next lanjut. Manggis. Nah, bentar lagi mungkin musim manggis. Jadi gini, Allah itu Maha Adil. Biasanya ketika wabah apa, buah itu akan banyak didapat gitu. Saya amati polanya. Makanya saya pernah pasang postingan tuh gini. Kalau mau sehat di setiap musim, apa yang musim di bulan itu, di musim itu, makan buah itu. Karena itu adalah obat untuk di masa itu gitu. Saya pernah posting itu. Nah, manggis itu kan musiman ya, musiman. Dan ini usahakan ketika musim manggis perbanyak konsumsi manggis. Oke, manggis kulitnya ini yang digunakan, buahnya juga bagus ya, buahnya untuk paru-paru, untuk kalau analognya dengan analog warna dengan paru-paru sama usus. Ini untuk mengobati tumor, kanker, kanker getah bening, anti TBC. Jadi sesekali kita perlu minum ya, minum ini. Caranya gimana? Caranya kulitnya dikerok, diseduh air panas, disaring, minum. Bisa tambahkan gula, bisa tambahkan gula, tambahan madu, bebas. Oke, anak saya lanjut. Mawar, bunga mawar ini cara penggunaannya pakai bunganya diseduh, bisa direbus untuk batuk berdarah, campak. Ini bisa di blender ya. Stroke mengurangi stres dan depresi kecantikan. Oh iya, mangga yang boleh. Oke, lanjut. Cedera kepala ya, kecantikan. Oke, sudah cukup ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini maraton ya. Ini brand kita. Kita punya brand namanya Enerba. Mohon doanya ke depan Enerba ini jadi sebuah kebanggaan Indonesia gitu ya. Karena saya suka bilang ke peserta Minkes, kursus saya, kita dulu dijajah karena rempah-rempah kita. Semoga ke depan kita bisa memberikan yang terbaik untuk dunia lewat rempah-rempah kita, tapi bukan sebagai penjajah gitu ya. Itu silakan dibuka tanya jawab ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, dikerok. Bagian dalamnya yang digunakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Is untuk penjelasannya yang luar biasa ya. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan ya beberapa bahan yang memang sering ada di sekitar kita ya untuk dijadikan herbal. Begitupun bagaimana cara menggunakannya juga sudah disampaikan. Nah, untuk peserta mungkin jika ingin ada yang bertanya, boleh pakai ini ya, raise hand aja ya. Oh, sebentar. Ini ada yang nanya. Banyak yang nanya di chat juga ya. Kita yang raise hand dulu ya. Mungkin 3 orang aja mungkin ya Bunda Is ya. Karena kita juga waktunya sudah Azan. menjelang azan ya. Oke, yang pertama dari siapa ini? Namanya Aksi Alisha Atifa. Silahkan mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sebelumnya saya nggak open kamera ya. Oh iya, nggak apa-apa Teh. Ya. Gini saya mau tanya, suami saya ini kan sariawannya sering banget ya. Jadi kalau dalam sebulan dia ini sariawannya bisa sampai 2 minggu dan sehatnya pun 2 minggu gitu ya. Nah, itu selalu rutin kayak begitu. Ke dokter alasannya kalau dari dokter katanya ini efek dari giginya bolong-bolong gitulah ya. Tapi itu udah diobatin gitu ya. Tapi sampai sekarang terus berjalan seperti itu. Bisa dibantu dengan obat-obatan herbal yang bisa saya gunakan apa ya Bunda Is? Nah, kita balik dulu bahas tentang sariawan. Sini. Ya, nanti dulu HP-nya. Ini biasanya pengganggu HP aku saya. Sariawan itu kasusnya bukan karena faktor murni di mulut aja. Bisa jadi nyambungnya sama organ lambung. Coba cek suaminya punya masalah lambung nggak? Jadi kita perbaiki dari akar penyakitnya. Kalau misalnya biasanya orang yang dia punya mah. Nah, Ibu jangan fokus ke sariawannya. Ibu fokus ke lambungnya. Lambungnya beres, insya Allah sariawannya beres. Nah, makanan bisa gunakan herbal lambung, terus terapi di titik lambung ada di TikTok saya, terus konsumsinya alpukat.
Kenapa? Orang yang sariawan kayak gitu biasanya ada pengikis sampai kemudian orang kena MA terus sering sariawan, biasanya ada masalah juga di dinding dinding apa namanya, dinding lambungnya. Nah, kandungan makanan yang mengandung buah-buahan ataupun makanan yang mengandung vitamin E yang tinggi itu bagus untuk kasus seperti ini. Nah, Ibu bisa makan alpukat atau toge ya. Toge misalnya di jus bisa atau ditumis ya enak ya. Ibaratnya kita jadiin lauk tapi ternyata itu obat gitu. Jadi saran saya jangan fokus ke sariawannya, fokus beresin lambung. Insya Allah nanti sariawannya beres gitu. Karena akarnya itu bukan dari sariawannya gitu. Bukan sebab bakteri. Oh, berarti bukan dari faktor Iya, giginya ya. iya. Berarti kalau misalkan ini dari lambungnya aja dulu. Gigi ya bukan dari giginya. Gigi juga efek iya, gigi juga op, sebentar ini iya ya sebentar. Iya iya iya. Iya. Maaf. Nah, gigi berlubang itu sebab juga dari lambung. Kenapa? Karena seseorang yang lambungnya bermasalah, asam lambung akan naik. Mungkin nggak kerasa asam kandungannya. Nah, asam lambung itu kan HCl. HCl itu Cl-nya itu akan berikatan dengan kalsium gigi, akan berikatan dengan Ca. Dia akan membentuk CaCl. Nah, kalsiumnya itu karena berikatan dari gigi, berarti dia akan mengambil gigi. Si Cl ini akan mengambil kalsium dari gigi. Lama-lama gigi itu kan mudah rontok, gampang berlubang, gitu kan, dan kasus lainnya. Jadi fokus ke perbaiki lambungnya aja. Ini mohon maaf ini. Iya, sebentar HP-nya. Pakai HP bubunya ini. Bobo. Oke. Iya, mungkin Oke, udah cukup dengan jelas ya, Teh. buah alpukat sama apa Iya. tadi? Maaf, alpukat dengan Alpukat toge. oh Alpukat gitu. dan toge. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, sudah cukup jelas mungkin ya, Teh ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bunda Iis. Aduh, Dede sabar ya, sayang ya. Mohon maaf. Yang kedua dari Teh Watini, Mangga silahkan. Mau bertanya apa, Teh? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf kameranya dinonaktifkan. Lagi masak. Ya. Begini Bunda, Pak De saya kan habis kena stroke. Maaf, suaranya kurang keras. Terus Maaf. Pak De saya kan habis kena stroke. Terus sekarang lagi sudah pulang ke rumah, perawatan di rumah. Terus obat herbal apa yang harus Maaf, Makasih, ulangi Bunda. lagi, maaf. Padanya kena stroke. Mohon maaf ini. Beginilah keriuhan nih. Padanya kena stroke terus pulang ke rumah. Iya, lagi perawatan di rumah untuk obat jalan. Terus sebaiknya resep herbal apa ya Bun untuk kita buatkan di rumah gitu untuk pengobatannya. Makasih Bun. Umurnya berapa? Umurnya berapa? Halo? Ya, Umurnya berapa Ibu padanya? 60. 60. Ada Bunda. penyakit akan berapa? 60. 60. Ada penyakit bawaan lain nggak? Darah Selain tinggi. stroke-nya? Darah tinggi. Darah tinggi. Terus Iya. gula? Ada Gula nggak? tidak? Enggak ada. Bun. Ginjalnya aman? Aman. Darah tinggi Bun. Darah tinggi. Ya, stroke itu bisa sebabnya darah tinggi atau kolesterol gitu ya. Nah, herbal apa yang mungkin sedikit pengetahuan tentang stroke gitu ya. Stroke itu pertama yang bertanggung jawab untuk stroke itu kan jantung sama pembuluh darahnya. Seorang yang kena stroke itu bisa jadi karena si jantungnya terlalu kencang bekerjanya, biasanya orang akan didaulat atau didetek sebagai hipertensi. Atau juga karena kondisi kerapuhan dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu mudah pecah itu, rapuh gitu. Walaupun tekanan darahnya normal atau bahkan rendah, karena pembuluh darahnya ini frigid, gampang pecah gitu ya, gampang pecah. Jadi dia juga bisa kena stroke gitu. Nah, ini kan kasusnya stroke darah tinggi. Nah, herbal yang bisa digunakan ini ya bisa gunakan sarang semut kalau yang untuk ampuhnya. Karena beliau udah usianya 60 tahun, nanti barengin konsumsi albumin. Bagusnya albumin yang bentuknya cair, yang kalau saya dulu sempat konsumsi itu albumin mirip bentuknya kayak apa ya? Kayak selai.
Nah, cari albumin yang bentuknya kayak gitu. Kan albumin banyak ya, ada yang infusan albumin bentuknya. Ada yang itu kan Albumin ya, Bun? iya Albumin. albumin. Untuk nutrisinya karena kan stroke itu kan ada kerusakan pada pembuluh darah. Iya. Nah, pertama berarti kan dia harus pertama yang rusak harus diperbaiki. Yang kedua, untuk memperbaiki itu kan butuh nutrisi, ya nggak? Kita misalnya rumah rusak, kan kita nggak cukup ada tukang doang kan, berarti kita harus ada bahan bangunan. Nah, bahan bangunan atau nutrisinya itu bisa gunakan albumin, gitu. Oh ya. Oh maaf Bunda, yang sarang semut tadi diapain Bun? Sarang semutnya bisa direbus, Iya. Direbus, diminum sehari berapa kali Bun? diminum. Berat badannya berapa? Berapa ya? Sekitar 55? 55. Mungkin untuk awalan ya karena termasuk herbal kuat, Halo? bisa apa namanya, cukup berapa nih, 50 berarti tingginya berapa? Tinggi badannya sekitar berapa? Sekitar 50 kan berarti kecil ya? Maaf maksudnya, bukan gemuk gitu kan? 50 ya, kan berarti sesaya kan? karena sakit kemarin jadi kurus. Ya berarti perbaiki nutrisinya karena dia, pasti akan lama-lama kena ini juga kan, Pak, berarti dosisnya 50, usia 60 tahun, berarti dosisnya bisa 30 gram. 30 30 gram. gram. Mhm. Diminum berapa kali Bun? Minum sehari sekali aja dulu, atau enggak 30 gram itu untuk sehari 3 kali. Karena kan untuk awalannya, karena reaksi tiap orang kan beda-beda. Terus, Berarti bagus. itu diminum sampai 3 kali ya Bun? 30 itu untuk 3 kali. Iya. Bertahap aja, nanti lihat reaksinya gitu kan. Barengin kalau ada di dekat situ BE, namanya bioelektrik, itu bisa gunakan terapi itu. Itu cepet. Mertua kakak ipar saya itu stroke, tapi baru gitu kan, ininya tuh nggak bisa, jadi kalau tidur tuh nggak bisa merem gitu kan. Iya. Kemarin kita undang ke sini ya, kita ada durian, dia makan durian berani banget, habis itu kamu stroke-nya kan makin ini. Nah, Iya. kita di BE namanya bioelektrik, itu cepet langsung normal lagi gitu. Jadi barengin terapi juga karena tadi nggak cukup ya, nggak cukup dengan hanya herbal, nutrisi sama ada treatmentnya. Treatmentnya cari BE ya, bioelektrik ya. Di sekitar situ Ibu cari aja yang terdekat. Iya, iya. Makasih Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah cukup jelas mungkin ya. Tadi tuh ada satu lagi yang mau bertanya. Tadi yang sudah raise hand siapa ya? Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari chat aja ya Bunda Is ya. Ini Mas banyak sih sebetulnya di chat ya pertanyaannya. Cuman kita ambil satu aja dulu mungkin ya. Oh ini bisa diinfokan berapa komposisi dan takaran untuk membuat resep dengan kulit manggis Bun. Jadi takarannya mungkin ya. Iya benar lagi. Dari siapa pertanyaannya? Dari Teh Kiki. Oh Teh Kiki. Kulit manggisnya berapa takarannya? Untuk kasusnya balik lagi untuk awal treatment gunakan misalnya cukup satu buah gitu. Jadi kanan kiri digunakan. Nah kepekatannya balik lagi disesuaikan, kalau misalnya mau pekat bisa menggunakan airnya sedikit terus direbus jadi separuhnya, atau enggak misalnya kalau pengenceran airnya 1 liter bisa direbus jadi setengah liter. Berapa gram takarannya? Kalau takaran itu nanti berkaitan dengan custom per kasus gitu kan. Oh ini beratnya berapa ini kayak gitu. Jadi untuk maintenance untuk ini ya satu dari satu buah itu aja cukup gitu. Nanti lihat reaksinya gitu kan. Biasanya amatin reaksi itu setelah seminggu gitu ya. Seminggu. Oh lihat nih ada perubahannya gitu. Tapi memang kalau misalnya kita di kursus itu resep-resep yang kita ajarkan itu tidak tunggal gitu kan. Misalnya kulit manggis doang. Biasanya kita kan ada bahan ini sama bahan ini. Jadi dalam herbal itu ini ada bahan utama, bahan pendukung, dan ini adalah ada bahan yang penstabil lah kalau kita ibaratnya di makanan. Jadi interaksi antara beberapa bahan itu kan kadang bikin nggak stabil, masing-masing kan pasti ada efek samping atau apa gitu kan. Nah ada bahan yang sifatnya menstabilkan atau mengharmonikan satu resep ini gitu. Itu. Iya, oke. Bunda. Ya sama-sama.
cukup jelas mungkin ya Teh Kiki ya jawabannya. Nah, mungkin ini bukan pertanyaan tapi ada request mungkin ya Bunda Is. Ada yang mau ikut kelas fermentasinya juga katanya ya kalau Kalau udah buka ya. Belum oh belum iya, dapet nanti ya. kalau udah buka mungkin Heeh, ditunggu informasinya mungkin iya. ya. Satu lagi Jadi mungkin ya pertanyaannya insya Allah kita untuk masih kelas ada fermentasi waktu. sebenarnya kita udah udah syuting, udah tag video, artinya udah tinggal launching. Cuman jujur saya terkendala dengan konsultasi pasien ini. Kebetulan kursus Minkes ini nggak tahu nih peserta sampai mana konsultasinya. Mereka udah hatam, bisa bikinnya udah hatam, udah ini. Terus bahkan mereka punya omset, bahkan ada yang jual ke Eropa ya. Ini peserta Mbak Daryanti kan ini peserta kursus juga. Udah ada yang ke Amerika apa. Tapi mereka nggak selesai nih, ada resep baru. Jadi ini nggak tahu nih. Mohon doanya saja semoga dimudahkan segala urusan ya, biar bisa launching produk selanjutnya juga bisa segera jadi bukunya yang kami susun. Iya, oke, alhamdulillah. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan mungkin ya ini ada nggak sih pengganti gula pasir dari bahan herbal yang aman untuk penderita diabetes? Gula pasir untuk bahan herbal, dari bahan herbal. Sebenarnya gula kan banyak jenisnya, ada gula pasir, gula batu, gula merah gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk kasus diabetes, ya sebenarnya kalau itu tinggal nggak usah dikasih itu nggak usah dikasih gula gitu kan, tinggal murni aja gitu. Berarti cari makanan-makanan yang memang udah manis dari sononya mungkin ya. Jadi biar nggak usah tambahan-tambahan gula mungkin ya. Ya, kalau di kursus kita untuk yang kasus diabetes ada resepnya. Jadi kalau misalnya ada peserta nih, kayak misalnya, "Bun, gimana kalau ada konsumen konsumen saya gitu, udah kena diabetes, hipertensi juga, asam urat juga. Mana dulu nih?" Kan kita ngajarin juga ada resep asam urat, ada resep hipertensi, mana dulu yang diberikan. Ya udah saya bilang, berikan resep yang apa namanya, diabetes, insya Allah asam urat sama hipertensinya juga ikut beres gitu. Jadi ada satu resep yang itu bisa menyelesaikan. Jadi orang misalnya kasus sakitnya ini, ya udah cari akarnya, ini yang beresin gitu. Nanti insya Allah yang ininya dengan sendirinya selesai gitu. Gitu. Oke, terakhir mungkin ya, terakhir untuk alergi, gatal-gatal, tubuh bentol-bentol karena udang, ayam, atau karena perubahan cuaca, adakah obat herbalnya, Bun? Nah, berkaitan dengan alergi organ kalau saya sering menjelaskan juga ya, organ yang bertanggung jawab terkait dengan alergi itu ada 2 organ. Yang pertama organ liver, yang kedua organ ginjal. Jadi orang yang punya alergi, Anda fokus, ada ciri yang lain nggak gitu kan, selain alergi misalnya sakit pinggang atau apa. Nah, Anda bisa perbaiki 2 organ ini, livernya kah atau ininya. Karena alergi itu adalah reaksi tubuh, yang tidak bisa mengenali makanan dan dia itu dianggap racun. Akhirnya si histamin tubuh itu ngasih sinyal gitu kan berupa gatelan atau tiba-tiba tercekat kerongkongan nutup dan lain sebagainya. Jadi, sama-sama kasusnya gatelan gitu ya harus bisa gunakan kalau misalnya ikut kursus bisa gunakan herbal liver atau herbal yang untuk ginjal, itu. Terus kalau untuk yang ini pertama mungkin detok usus biasanya perbaiki juga ususnya gitu, ada masalah di ususnya. Mungkin resep simpel yang paling simpel adalah bisa gunakan kunyit. Nah, kunyit itu pamungkas semuanya gitu. Misalnya, ini susah, yang nggak makan kunyit pasti ada kan di rumah kunyit gitu kan, tiap hari. Nah, gunakan kunyit aja minum. Berapa lama sembuhnya? Balik lagi kesembuhan itu nggak bisa ditakar dalam artian, pas sekian kali minum ini. Ya, pertama kondisi tubuh, terus juga bagaimana makanan yang lain, karena kan akan mempengaruhi juga gitu. Ya, ke rumah nanti sebentar lagi. Oh, ayo itu ada kue, itu ada kado itu, coba buka kado itu dari teman Bapak tadi. Iya, jadi insya Allah udah cukup jelas ya Oh, untuk mau sama alergi bubun? tadi. Jadi Mau sama luar bubun biasa nggak tadi ya bukannya? kunyit ya. Mentok-mentoknya dan yang simpel-simpel Kado. mungkin ya Bunda ya. Jadi bisa balik lagi pakai kunyit dulu aja gitu ya. Yang insya Allah mudah dan pasti ada di dapur kita. Oke, mungkin mohon maaf ya awal-awal tidak semua kunyit. pertanyaan bisa kita jawab karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman masih ada yang bertanya, masih ada yang penasaran dan pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti boleh kali ya Bun ya menghubungi Bunda Is melalui medsos mungkin ya. Insya Allah. Atau misalnya bisa lihat tadi ya TikToknya atau ikutin
Facebook atau IG-nya, mungkin dengan scroll-scroll IG, Facebook atau TikTok-nya jadi terjawab juga pertanyaannya gitu ya. Karena kan postingan-postingannya juga pasti udah banyak ya Bun ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, jadi tidak semua pertanyaan bisa terjawab di sini gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung lihat-lihat medsosnya Bunda Iis. Dan mungkin terakhir sebelum kita penutupan, mungkin ada closing statement dulu dari Bunda Iis nih. Apapun penyakitnya, yakin aja gini, ketika Allah menurunkan sebuah penyakit, Allah juga pasti akan menurunkan obatnya gitu kan. Karena sudah ada hadisnya, hadis lidah indawaun, setiap penyakit itu ada obatnya kecuali kematian itu. Karena meninggal itu, mati itu sebuah keharusan dan bukan tidak ada syarat untuk sakit gitu ya. Karena ayah saya almarhum itu sehat luar biasa tanpa sakit, tiba-tiba batuk terus tiba-tiba batuk meninggal gitu. Itu membuktikan bahwa Allah menciptakan semuanya itu ada obatnya gitu. Dan tadi ya semoga dengan sehatnya kita gitu ya bisa menjadi bisa berkontribusi lebih untuk kebaikan ini. Itu aja mungkin. Terima kasih. Saya tutup ya. Oh iya. Terima kasih dari saya. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bunda Iis untuk ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua. Iya, terima kasih. Dan tadi ya luar biasa closing statement dari Bunda Iis tadi. Insya Allah semua penyakit, semua masalah itu sudah ada obatnya, sudah ada penawarnya gitu ya. Karena sejatinya hanya kematian yang tidak bisa kita obati gitu ya. Karena itu sudah jelas dan tidak akan bisa terhindari. Tapi insya Allah untuk penyakit-penyakit seperti yang disampaikan Bunda Iis pasti ada obatnya. Tinggal mungkin kita mau mencari tahu di mana obatnya, caranya seperti apa, dan mudah-mudahan kajian yang kita ikuti siang ini juga menjadi salah satu langkah kita gitu ya, menjadi upaya kita untuk lebih mengenal tadi ya kebermanfaatan bahan-bahan yang ternyata selama ini ada di rumah kita, yang mungkin selama ini kita hanya manfaatkan untuk jadi bumbu dalam masakan-masakan kita gitu ya, ternyata bisa dimanfaatkan untuk banyak hal yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Iis tadi. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bunda Iis untuk materinya dan untuk tadi ya sharing-sharingnya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk Bunda Iis dan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan usahanya juga dilancarkan Allah, diberikan keberkahan, semakin maju juga gitu ya usahanya. Nah, teman-teman, karena waktu kita juga sudah lewat zuhur ya, kalau di sini zuhurnya sudah mau berkumandang nambahin informasi dari boleh tadi. sedikit? Oh iya, boleh, silakan Bunda. Alhamdulillah dari berbagai unit usaha kita, kita lagi merintis pesantren, namanya pesantren Yatama, pesantren khusus untuk anak-anak yatim. Ini free anak-anak yatim laki-laki ya. Saat ini kami fokusnya kan anak yatim laki-laki. Ini free 100%, kami semua biayain pendidikannya ya, sekolah formal, makannya, dan juga dapat uang jajan, uang sabun semuanya. Jadi hidup mereka kami jamin di sini. Nah, bagi teman-teman yang yang mungkin lihat ada tetangganya yang punya atau siapanya yang punya anak yatim di usia sekolah, ya kami menerimanya dari usia SMP ya, bisa menjaga diri sendiri. Nah, silakan daftarkan anak-anaknya, ataupun bagi Bapak Ibu semuanya yang memiliki kelebihan rezeki ya, ataupun bisa menjadi orang tua asuh, bisa daftar juga untuk menjadi orang tua asuh untuk anak-anak di Pondok Yatama. Dan alhamdulillah ada teman Yosek yang sudah jadi orang tua asuh ya, beliau suami istri jadi salah satu menjadi orang tua asuh di pesantren yang sedang kami dirikan. Itu saja informasi tambahan. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan tadi ya pesantren Yatama namanya ya Bun ya. Jadi untuk teman-teman semua yang punya misalnya ada di sekitarnya anak yatim laki-laki ya, boleh untuk diinfokan mungkin ya ada pesantren Yatama ini, atau ketika misalnya teman-teman mempunyai rezeki yang ingin disalurkan untuk pesantren Yatama juga nanti boleh menghubungi Bunda Iis. Ya alhamdulillah karena waktu kita sudah habis ya untuk kajian ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Iis membawa keberkahan untuk kita semua dan menjadi pencerahan gitu ya, bahwa
tidak sedikit-sedikit kalau sakit langsung ke dokter gitu ya Bun ya. Apalagi sekarang bagi saya pribadi itu rasanya tuh males banget gitu kalau harus datang ke rumah sakit gitu ya. Dengan kondisi pandemi saat ini ditambah lagi mungkin sekarang sudah mulai masuk musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi kalau di Bandung ya. Sehingga biasanya gitu ketika musim hujan ini juga banyak kemudian muncul penyakit-penyakit yang biasa ada ketika musim hujan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasinya, mengobatinya dengan cara yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Iis. Dan terima kasih juga waktunya Bunda Iis dan teman-teman semua luar biasa. Ini untuk teman-teman yang mungkin tadi tertinggal infonya atau tadi ya telat masuk kelas Zoom-nya. Insya Allah nanti panitia akan mengusahakan rekamannya akan kami tayangkan di YouTube ya. Mudah-mudahan bisa tayang di YouTube. Juga nanti akan diinfokan link YouTube-nya ketika sudah tayang. Dan ada yang request juga tadi materinya, mungkin ya tadi PowerPoint-nya disampaikan juga. Boleh nanti ya. Boleh ya Bunda Iis kalau materi tadi disampaikan ke peserta? Boleh, boleh. Boleh, oke. Insya Allah nanti. Alhamdulillah, makasih Bunda. Iya, sama-sama Ibu. Jadi insya Allah nanti materi tadi akan kita share juga di grup. Ya, Alhamdulillah. Tak terasa ya 2 jam sudah kita bersama menghadiri kajian ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di kajian ini menjadi sebuah amal baik untuk kita gitu ya. Dan mungkin terutama untuk Bunda Amin, Iis amin, yang amin. sudah memberikan ilmunya. Amin, amin, Kita ya Allah. kita sama-sama akan tutup kajian hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya. Kami dari panitia mohon maaf atas segala kekurangannya dan sekali lagi terima kasih untuk Bunda Iis dan untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sampai berjumpa lagi di kajian kita yang berikutnya bulan berikutnya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama, Ibu. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih admin dan Makasih TE. banyak Bunda Iis, Semoga Alhamdulillah. Kak Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanti, apa kabar? Kak Damayanti. Ya, alhamdulillah sehat. Dari Medan, salam dari Medan. Masya Horas. Allah. Horas. Medan. Terima kasih Bunda, sehat-sehat Terima kasih semua. Bunda, sehat-sehat semua. Izin live. Iya, Ya, Bunda. ditunggu ilmunya Hatur berikutnya, nuhun. insya Allah. Insya Allah. Tadi ada yang bertanya di mana pesantrennya? Di Cirebon ya, di Cirebon pesantrennya. Oh di Cirebon. Oke. Iya, tadi ada. Oh iya dia. Mana sih? Upa udah keluar ya? Terbuka untuk umum. Ya udah ini di